Fikir lu kan, kalau seandainya halangan tecok kedaulatan dan kemerdekaan gehalang, nah cara-cara gehalang, oh tak apa rancuk maksudnya tak bubarkan Indonesia. Karena kan Mana bubarkan Indonesia nya tanya belum siap. Ibadah. nah, Ciraji kan tanya kena cok merdeka, tiba-tiba hanggu bila tantangan segala macam lagu pegat kan, adu domba antara sama-sama orang Aceh, hanya gu pekaru je gehalanginya. Jadi akhirnya tak bubarkan Indonesia mentong. Jadi akhirnya lain-lain negara lagi Papua, Maluku, Riau langsung mempersiapkan Maluku, Riau, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Papua menyiapkan kemerdekaannya dengan sendiri-sendiri. Jadi bisa sebagai contoh waktu Uni Soviet bubar, jadi akhirnya negara-negara kecil ini membuat negara-negara sendiri mereka. Nah, jadi cara aja hilangin kalau tetap galang Acehnya untuk merdeka, salah satu cara bubarkan Indonesia. Kemudian untuk membubarkan Indonesia, nah cara apa Ji? Jadi cara ajinya adalah mengusut bagaimana asal-usul pendirian Indonesia-nya yang hana legal secara hukum internasional. Sebenarnya sebuah negara itu ketika diciptakan kan harus menggunai peta-peta gedro berdasarkan permintaan rakyat. Tapi yang pakai peta Hindia Belanda, peta penjajah. Undang-undang pakai undang-undang Hindia Belanda penjajah. Yang kedua boha yang salah. Kemudian hal yang ketiga, ada pasal daripada PBB-nya, setiap negara wajib melindungi rakyat di. Tapi apa yang dibuat oleh Indonesia dari mulai Tekerumdah Pukul Limong, DITI, Gepahancur Aceh, Gepahancur Papua, Gepahancur Maluku, Gepahancur Kalimantan, Gepahancur Riau. Jadi iktikat baik sebuah negara itu tidak ada. Kemudian poin yang keempat, korupsi besar-besarannya bisa dijadikan sebuah sebab juga memang Indonesia ini harus dibubarkan. Bagaimana cara membubarkannya? Sama-sama kita pikirkan bagaimana adanya membentuk sebuah mahkamah sivil internasionalnya, melampirkan bukti-bukti. Selepas dibubarkan Indonesia-nya, maka akan terbentuklah negara-negara kecil. Dan itu bisa ternyata dilaksanakan. Jadi punya Acehnya gehalang kecok merdeka, Indonesianya dah bubarkan. Nah cocok kan? Kru semangat luar biasa. Mbak. Luar biasa pelemang jauh. Ketika rap kadang. Lawitnya kain paki tapi keroro ini. Ayo. Tapi keroro kan paki ini. Yang sedang terjadi persiapan yang sedang terjadi Sultan kan di Indonesia nyo malah dari isu 2000 Indonesia akan bubar kan. Jadi memang menyatakan suatu saat 2029 pemilu lah. Nah, untuk 2020 sekarangnya, sebuah partai, nanti partai boh labu, yang akan menang dan kamulai kerja sampai Aceh sampai Uzalam deh kayak kamulai kerja dan luar biasa dan anggaran mereka sebuah partai baru. Jadi partai boh labunya semua akan berkuasa di Indonesia dan akan mengubah ideologi Indonesianya yang ideologi yang tayo tantang lawetnya, yang tak hindari tanyo manteng tetap dalam NKRI yang ideologinya sudah berubah. Ini yang harus terpikir. Yang akan terjadi. Karena selama ini orang tidak memikirkan ternyata fondasi daripada Indonesia itu lemah. Jadi makanya selama ini kita asyik memikirkan mempertahankan lagi tanya main bola. Tanya sampai diserang-serang, nyo logika aja lebih kering menan, tapi diserang-serang, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara kita pula mulai menyerang mereka. Ternyata selepas lu pelajari hukum-hukum bagaimana sebuah negara itu dibentuk, ternyata fondasi daripada Indonesia itu lemah. Cuma selama ini tidak ada yang menggugat.
ternyata bisa digugat kepada PBB karena pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat itu terlalu banyak, sudah sangat-sangat terlalu banyak. Itu salah satu. Yang kedua, fondasi hukum secara de jure itu mereka sangat lemah karena yang didaftarkan waktu PBB-nya adalah fotokopi daripada Undang-Undang Belanda. Kemudian poin ketiga, peta yang dibuat oleh Indonesia itu adalah petanya kolonial. Poin yang keempat, nama Indonesia itu juga bukan berasal dari penduduknya Indonesia. Jadi pondasi Indonesia ini sangat lemah. Jadi apabila ada akademisi-akademisi yang pintar, tapegotlah tinggal sabuh Mahkamah Sivil menggugat keabsahan dan legalitas Indonesia itu sebagai negara, sehingga di PBB ini akan memperbincangkan. Nah, ketika Indonesia ini dibubarkan, maka PBB akan membentuklah negara-negara kecil seperti Papua, Maluku, Irian, dan ternyata itu bisa. Jadi untuk saatnya, okey, mari kita buat dulu adalah kita berharap mendaftarkan Aceh kepada PBB. Apabila ini tetap dihalang-halangi, maka kita akan balik membalas, lagi kita pegang lagi main bola. Kita tidak cuma hanya mendefend, tapi akan kita ikut menyerang karena ternyata fondasi mereka bisa diserang. Jadi itu sebuah strategi yang harus kita kemukakan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Nusantara. Fondasi Indonesia itu lemah, jadi bisa diserang ke PBB untuk dibubarkan. Jadi kita harus membuat narasi-narasi itu supaya mereka juga harus berhati-hati. Jangan terus memporak-porandakan Aceh, membuat orang Aceh tapi kedoro gemu pakai pesantrennya ge funding dek negara sehingga ge pegah ulama Pancasila pesantren je hana akhirnya antara pesantrennya kan pakai tapi kedoro. Memang sistem-sistem adu domba itu masih terus dipakai di Aceh. Gedung-gedung intelijen itu terus dibangun. Orang-orang intelijen itu terus direkrut untuk sama-sama orang Acehnya mau pakai. Jadi kita terus-terusan diserang. Nah, ternyata ada cara bahwa kita bisa menyerang juga mereka rupanya, tetapi secara intelektual, secara diplomasi. Nah, jadi ketika kita main bola ni, kalau kita terus-terus diserang ya kalahlah. Akhirnya dengan ilmu yang kita ada, ayo kita serang pondasi yang lemah ini. Kita bubarkan Indonesia, dengan sendirinya Aceh akan berdiri dengan sendirinya. Kalau seandainya apabila permintaan kita seperti petisi, seperti nanti dihalang-halangi, maka langkah akhir yang kita tempuhkan menyerang mereka kembali. Nyan hai menurut strategi buat lo. Menyona cocok untuk ditambah-tambahkan, menyona yang kurang, menyona yang cocok tapi cocok, menyona yang kurang ditambah. Jadi ternyata ada ilmu-ilmu undang-undang yang ada di PBB itu bahwa sebuah negara itu pernah dibubarkan seperti Yugoslavia, Uni Soviet. Jadi ternyata Indonesia ini pondasinya sangat lemah dan juga mudah dibubarkan. Jadi mereka juga harus berhati-hati. Kita tahu ada intelijen-intelijen yang terus mengadu domba rakyat. Berhentilah mereka kalau seandainya tidak ingin Indonesia itu hancur. Jadi kekuatannya mana Pak orang-orang Acehnya? Harus tak ajari anak-anak katanya bahwa kita punya senjata, kita punya yang mendirikan Indonesia itu dulu Aceh, maka Aceh lah yang bisa membubarkan Indonesia karena pondasi pendaftaran Indonesia ke PBB itu sangat lemah. Nyan, kiban nak cocok mana? Ai laga dadatnya memang na data-data mendum na ilmu kita yo Tengku Sultan. Laga dadatnya be terang tanya tapi mempluh-pluh ton ni terang tanya pengen ilabu melitan barung dega. Ai dah bikili Tengku Sultan. Memang harus hadir urang lagi ro na. Kru semangat. Allahu Akbar. Ya amban. Memang harus dengan intelektualitas ya kan? Ya. Luar biasa Tengku Sultan. Jadi mulailah kita sebarkan ilmu-ilmu ini kepada masyarakat. Kita terus diadu domba. Jadi bangkitlah intelektual Aceh, bubarkan Indonesia yang fondasinya lemah,
dan bukti-bukti pelanggar HAM yang sangat besar. Bahkan Prabowo sendiri pernah menjadi pelaku kekerasan hak asasi manusia diakui oleh PBB, dan sekarang terjadi juga korupsi besar-besaran. Kemudian bukti-bukti pelanggaran HAM itu sangat banyak sekali di Indonesia. Jadi untuk dimulai dari pondasi Indonesia yang lemah, kelakuan negara, tugas aparat negara adalah melindungi rakyatnya dari segerangan dunia luar, dari negara-negara luar. Tapi apa yang dilakukan di Indonesia malah menggunakan aparat itu membunuh rakyatnya. Itu saja sudah salah. Jadi ternyata pondasi-pondasi mereka, bukti-bukti yang ada, Indonesia itu mudah dibubarkan asal ada intelektual yang mau bersepakat membentuk sebuah mahkamah sipil, mengajukan hasil mahkamah sipil berdasarkan data-datanya Pak PBB, mulai tersebarkannya. Sehingga ada ketakutan daripada mereka untuk menghalang kemerdekaan Aceh ini. Apabila kemerdekaan dan kedaulatan Aceh ini terus dihalang, maka Aceh akan bangkit, intelektual Aceh akan bangkit, merobohkan, membubarkan Indonesia dengan pondasi yang lemah ini. Jadi yang harus bangkitkan narasinya. Jadi bukan baik MNL, harus serius, harus menggunakan ilmu, makanya ilmu pegah. Download kembali undang-undang yang ada di PBB, baca satu-satu. Ternyata tanggung jawab daripada sebuah negara ditulis Pak PBB-nya. Wajib melindungi rakyatnya, tidak boleh menggunakan aparat untuk membunuh rakyat. Itu sudah melanggar undang-undang PBB. Kemudian salah satu contoh itu, seharusnya negara tidak boleh menggunakan peta penjajah menjadi sebuah peta negara. Kemudian ada lagi, secara de jure tidak boleh menggunakan undang-undang penjajah untuk menindas rakyatnya. Dan ternyata itu tertera semua di pasal-pasal yang ada di PBB. Dari mulai nama, dari mulai sejarah manipulasi, dari mulai de jure hukum-hukum penjajah yang digunakan, mulai dari aparat digunakan untuk menindas rakyat, mulai dari korupsi, terlalu banyak data-data dan fakta-fakta yang ada di Indonesia, sehingga kalau seandainya ada cerdik pandai berkumpul mengadakan mahkamah sipil ini, maka Indonesia ini dengan mudah dibubarkan. Jadinya harus pasang narasi-narasinya mbak orang Aceh, mbak orang Indonesia, sehingga intelijen Indonesia berhentilah mengganggu orang Aceh, berhentilah memperandakan Aceh, berhentilah mengadu domba antara sama satu pesantren dengan pesantren lain, berhentilah mengadu domba antara pesantren ulama dengan rakyatnya. Kalau tidak ingin Indonesia itu bubar. Ya, laginya Tengku narasi dah pegang. Semangat agak ada narasi Tengku Sultan dah. Nepiuh Tengku Muda, Pang Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Tengku Muda, mungkin narasi atau nanti. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sebabkan lebih saranan dan bungong-bungong arah bangsa. Jadi mungkin ini tunggu dia kali lu dengar lu pep perkara yang tapi ada masalah lah. Lanjut. Pengalaman bangsa, mesti pengalaman tidak ada orang dalam mudiknya langkah-langkah tempat-tempat yang kali gejak. Nanti kali gejak ke Utap Patuan, kali gejak Jakarta, kali gejak Malaya, yang pengalaman ruh udip yang kali hendak. Jadi mesti akan pengalaman orang Aceh, pengalaman bangsa Aceh, pengalaman pengalaman kerajaan Aceh dan urung-urung yang mendung. Ikan Chinese experience, American experience, British experience, New Aceh experience, pengalaman orang Aceh. Ra'u benar, ra'u bangsa yang kau likutnya, tapi mungkin sebagian ke tutup, sebagian ke Semak Samun, sebagian ke Hanali, dan di pihak yang lain, sebagian ra'uhnya kali tercah, sebagian ra'uhnya kali terbuka pintu. Jadi permasalahan Aceh dengan Indonesia nya, mungkin baru
lon bangga tak tipu pe lang udip lon yang kalian pegat yang tergantung bak bangsa lon bagi ban akan kesambung. Wote geja anu mi ditiro tunggu hati lol ngan dana orang ditiro ngan haba dari tiro dan anu bangsa rau geja u Geneva. Jadi dalam masa tahun yang berikutnya perkara-perkara yang berkali Sultan pun kali terpedang sama ada pintu Geneva, sama ada Rauh New York, sama ada Rauh Den Haag yang kali hana fasilitas dan sebagainya untuk pegah. Kadang hana perlele tak pegah Jakarta, hana perlele tak pegah bak Kopassus, hana perlele tak pegah bak Pangdam, hana perlele tak pegah bak Polisi Indonesia. Segala permasalahan Aceh kadangnya dia tajak kedau dak pegah Geneva. Contoh lagi barusan tengok tilul kejak dia pegah perkara bentuk kata ke di Upenan Geneva, tapi perkaranya HI terpegat dengan individu payahna sokongan kelompok dan grup. Jadi reuhnya kalian terbentuk pupu yang terbentuk ini yang ke daripada reuh urawai sama ada reuh yang pegat le Tengku Hasan Ditiro dan rakan-rakan ke, dan kadang-kadang reuhnya yang kali kata maklum kali disebabkan perjanjian Helsinki menancit reuh Tengku Hasannya kali puka le duci kita yang rojeh dalam bidang diplomasi, dalam bidang sah sebagai sebuah nangrau. Jadi yang kenyang katanya diterima, yang kenyang kena dihanjit di drop di luar nangrau, yang kenyang kena kita pegah kena sebagai sebuah bangsa sebab indah tu kali narauhnya dan menancit Tengku Hasan Ditiro dan generasi awal yang kali kebuka rauh UNVO dan sebagainya. Kini rauhnya kamu buka long kelai. Jadi dalam bentuk yang dipegahnya katanya harus fikir global, kan fikir dalam konteks parameter Jawa baju tempenya dalam bentuk Indonesia baju tempenya, dan awaknya akan dipesak tapi akan pegah abalah dalam bentuk baju tempe Jawa babunya, pegah abalah dalam bentuk Jawa ketopraknya. Lo nada kamasaji kali tedang reuh-reuhnya. Jadi orang dapat tuan yang diintat langsung Geneva untuk pegah perkara dapat tuan kejadian. Orang diperla orang anak agam kata anak inong yang diintat ke New York untuk pegah perkara diperla di pasar di tempat-tempat lain. Jadi reuhnya sebetulnya kalian dan fasilitas je alhamdulillah kali dapat pegat, dan pilot program je kali dapat dan perkaranya masih. Ini tergantung bahawa orang tanya pakai ban tak besar bohro atau pakai ban tak besar pat. Jadi mesti nak kesalahan diplomasi, kesalahan orang-orang luar dan perkara-perkara yang hansip, perkara-perkara yang kurang. Nyan jaga pedalih langsung anak-anak kumun ke yang ingin tak luar untuk masuk ke. Jaga gelawa anak-anak kumun ke yang ingin langsung di Perlak, yang tak ada dari Aceh Selatan, yang ingin dari Pasir. Sebab anak-anaknya yang minta langsung luar. Hana istilah le Pulau Mia Lampang. Nyo hana gejak betul ke kalang ke draw ke perak ke draw ke. Yang fasilitasnya alhamdulillah kali dah perat dan kali Nyan mesti lentanya perkara apa yang lun bangga dalam udip sebab selain lun peraya lun sebab lun Aceh yang kenyan ke penan kejadian reuh ke perkara reuhnya. Jadi tergantung bangsa dia bagaimana sambung katanya. Tapi perkara ini lun rasa perkara bangsa katanya ini permasalahan yang paling raya kan Indonesia, tapi ketakutan yang luar biasa. Lon masih lon banding urang ina ngerati tonton kerong plo dike mata ke itu mata ke timba ipulsa bede lampunyung sehingga mentang berhabat jaman sikam teng bantu, tapi sebab trauma orang tanya ina watang berhabat lebih mesah lebih ya daripada orang-orang likut tidak banding dengan orang-orang yang kali dalam sih tonton kerong plo. Jadi yang kenyan permasalahan lon ya ke Aceh yang ke ya yang ke draw.
yang paling je sebab ianya kita gadah intelek, ianya sebab ianya kita gadah dermawan, ianya kita gadah wibawa, ianya gadah segala kehormatan. Sebab ia tu hanya derma sebab gadah. Sebab ia tu hanya tak berah perkara yang betul. Sebab ia tu hanya tak putendau tu tak ada dengan dua kaki. Jadi ianya emosi yang paling keng tak paling kerah tak. Jadi tak usaha buat bangsa tu pakai bang kita cek tak overcome tak bergadah rasa ianya tu. Jadi untuk saudara orang kali bedah kali gedang ngecat tuaga orang lain PPA ke bedah ngecat ke bedah ngecat cik yang balang Allah walam bisawab. Ciro, luar biasa Tengku Muda. Pang mungkin ingin menanggapi, silakan. Sebelum tajuk Pak Tengku Sultan kembali. Terima kasih Bang Zia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Agak ada poin yang paling sempurna Tengku Muda. Jadi inti jimat lun bega bacut lun tamah pembuktian segala hal dari haba danyo dan gerakan danyo yang mandum harus bersaboh di Aceh, dilaksanakan di Aceh. Yang taprehnya persiapan pijihnya dan mandum-mandum dunia akhirat pijihnya. Internasional ya sebatas internasional. Untuk Aceh yang paling penting dan harus terjadi jih di Aceh. Nyolah menurut lun bacut-bacut Aceh nyo lima seboh bacut-bacut dan kadang nyata orangnya sebagian besar kadi maseboh ya benar. Untuk sesuatu tujuan dengan paling pun yang kelai kenyangkeun pegadah yo. Arti pegadah yo yakin dan nyoba tak bubut nahan regu. Alinyan yakin bahwanya bangsa danyo. Ada kiban saboh saah sanyo pasti ngepesapat lan saboh bangsa ci. Jadi yang tak penting perpun mesaboh kedua bekna yang yo. Jadi pegadah yo. Kele buktikan ji di Aceh. Segala haba, segala rencangan, segala apa saja dan harus di Aceh. Tapi yang pasti tentang Aceh merdeka atau pembebasan dari segala undang-undang yang terkait yang menghimpit atau hanya memberi kebebasan untuk dah nyawa, untuk dah bangun bangsa ro, untuk dah jaga bumi ro, ya. Secara apa mentau nyawa yang perlehat begolop tak mungkin masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi jangan kan sebatasnya perjuangan Aceh. Jadinya non mendung yang tak buburnya nak kedro ya menan balon sikut lanjut aja. Jero kru semangat luar biasa Pang Samudra. Ya nepiuh Tengku Ansar. Salam deka. Silakan Tengku Ansar, mungkin sepatah dua yang ingin disampaikan atau menanggapi Tengku Ansar naik tempat. Ya okey. Lanjut langsung ditanggapi oleh Tengku Sultan buat paparan saya. Silakan Tengku Sultan. Terima kasih Tengku mana tak ada ni. Jadi terima kasih kerana juga pencerahan. Memang dari mulai perjuangan wali sampai Nyohat memang ada mungkin yang harus kita telaah bahawa Tanyo harus diakui sebuah negara yang merdeka itu adalah diakui di PBB dan diakui oleh negara-negara lain. Jadi di antara penelitian-penelitian yang lumpegot ternyata surat-surat diplomasi di antara kerajaan Aceh dengan 40 negara di dunianya lebih dari tertubuh yang bisa digunakan secara de facto kepada PBB untuk mengatakan kita masih sebuah negara secara de facto itu masih eksis karena perjanjian-perjanjian bilateral itu tidak terputus. Kemudian secara di juru nyobuno lagi kanun-kanun Aceh menyebab lu mentongna 7 buah kanun dengan 400 contoh penerapan kanun. Jadi kita daftarkan kembali perjuangan Tengku Fajri dan kawan-kawan ANSF di
Indigenous Forum adalah salah satu forum di PBB di Geneva, dan forum-forum PBB-nya jadi ada sekjen PBB, ada forum komisi anak, ada komisi hak azazi manusia, ada komisi perempuan, ada lebih kurang komisi-komisi tinggi itu ada 26 termasuk Mahkamah Internasional PBB ya. Jadi Tengku Fajri dan kawan-kawan memasuk melalui Forum Indigenous People UNFPO kalau nggak salah, pokoknya Indigenous People Forum lah. Jadi menyuarakan keresahan masyarakat. Itu salah satu hal yang harus kita apresiasi. Jadi makanya untuk mendukung awaknya Encik, kita buat ini petisi, langsung kita arahkan kepada sekjen daripada PBB-nya, Sekretaris Jenderal PBB-nya, Guterres-nya, kemudian juga ada nanti kepala-kepala daripada komisi hakim daripada Mahkamah Internasional PBB dan lain-lain. Dengan cara, mungkin kalau jelaskan berulang-ulang, dengan cara tapegod petisi untuk tata tangani sampai rame-rame. Kemudian ketika yang kita harapkan dari petisi ini, tuntutan kita harus jelas, cawo-cawo. Yang pertama adalah memulihkan kembali kedaulatan Aceh dan kemerdekaan Aceh. Kemudian yang kedua, mengusut tuntas pelanggaran HAM terhadap anak dan perempuan. Yang ketiga, mengusut tuntas tentang perampasan lahan. Lebih kurang 6 juta hektar lahan yang dirampas sehingga terjadilah banjir bandang atau yang bisa dikategorikan oleh UNDRR termasuk dalam kategori genosida lingkungan yang terjadi di Aceh. Jadi poin-poinnya untuk kami kembali Pak PBB dengan arah-arahan kita tujukan kepada seluruh 26 badan atau lembaga PBB-nya. Kemudian juga kita tujukan kepada 6 organisasi dunia yang mempunyai pengaruh di dunia politik. Salah satu contoh Uni Eropa, kemudian Liga Arab, Liga Afrika, ASEAN, termasuk juga salah satu perkumpulan Muslim sedunia. Jadi ada 6 lebih kurang PBB, termasuk juga Commonwealth, perkumpulan negara-negara Commonwealth. Jadi kita tujukan juga petisi ini kepada mereka. Kemudian kita tujukan kepada 40 negara yang masih menyimpan arsip perjanjian bilateral antara Nanggro Aceh Darussalamnya dengan negara awaknya. Dan kita ungkitkan kembali tentang bahwa kita pernah mempunyai perjanjian bilateral dengan negaranya, ditandatangani oleh kepala negara, ada yang tangani panglima, ada tentang bilateral tentang perjuangan, ada tentang perlindungan, ada tentang perdagangan, ada tentang kelautan, macam-macam yang dipegod di endah tutanya masih ada ternyata arsip-arsipnya di negara-negara yang 40-nya bunuh. Nah, apabila ini dihalang, mereka lagi pegang jamu, lagi tercita selamanya bahwa mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan tetap menghalang langkah-langkah kitanya. Jadi ternyata tinggal bunuh ditanyong dek Tengku Mustafa artinya. Jadi Inggris berasal dari nama Indonesios dan ada referensinya. Yang kedua, peta-peta yang ada di Indonesia itu murni peta Hindia Belanda, bukan peta kesepakatan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Yang ketiga, secara de jure, secara de facto memang ada mereka diakui oleh Inggris, diakui oleh Amerika, diakui oleh Belanda, diakui oleh Jepang karena ada kepentingan sehingga mendaftarkanlah Indonesia ini sebagai negara di PBB. Tetapi secara de jure mereka sangat lemah karena Indonesia itu tidak mempunyai hukum atau undang-undang. Akhirnya mereka mentranslitlah undang-undang penjajah Belanda, KUHP murni translasi dari undang-undang Belanda. KU Perdata murni translasi daripada undang-undang Belanda. Hukum agraria yang disamit ke PBB waktu mendaftarkan negara murni ditranslate
diterjemahkan dari undang-undang Belanda. Jadi secara de jure mereka sangat lemah juga. Ditambah lagi ada pasal-pasal di Universal Declaration itu ada kewajiban negara. Kewajiban negara adalah melindungi rakyatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Indonesia semenjak Timur Leste, Papua, Aceh, Maluku, Kalimantan, Riau yang bukan melindungi aparat-aparat ini seharusnya melindungi rakyat, melindungi negara daripada serangan negara luar, mereka malah membentuk SGI, Satuan Gagasan Intelijen lah, BIN, untuk menghancurkan rakyat mereka sendiri, rakyat Indonesia sendiri. Secara itu, ternyata tanggungjawab Indonesia ini sudah menyalahi undang-undang PBB. Mana buktinya? Ada laporan Amnesty, ada laporan Human Rights Watch, ada laporan Special Rapporteur daripada PBB, ada laporan dari AJAR, AC Justice and Right, ada laporan dari Komnas HAM, ada laporan dari Kontras, ada laporan dari Walhi. Banyak laporan-laporan yang memang mereka menyimpan dan sebahagian itu ada dikirim ke PBB yang membuktikan Indonesia telah gagal melindungi rakyatnya, melindungi alamnya. Kemudian poin yang ke-6 adalah terjadi juga korupsi besar-besaran sehingga ekonomi Indonesia itu sangat jatuh. Maka Indonesia ini jika ada intelektual yang cerdik-cerdik pandai menggugat, pondasi Indonesia ini sangat lemah untuk menjadi sebuah negara. Apabila Tanyo menuntut kemerdekaan ini terus-terus dihalang, maka kita akan menyerang balik, meruntuhkan Indonesia ini sebagai negara. Jadi ketika kita runtuhkan, kita harus punya saran. Kita saranlah menjadi negara-negara kecil. Papua menjadi sebuah negara sendiri, Kalimantan menjadi sebuah negara sendiri, Sulawesi membuat sebuah negara sendiri, Riau mempunyai negara sendiri. Jadi jangan cuma menghancurkan sama seperti Uni Soviet dihancurkan, dibubarkan. Jadi membentuklah negara-negara kecil. Jadi kalau seandainya mereka tidak ingin pondasi mereka kita goyah, tolong kita sebarkan, jangan halang Aceh ini untuk merdeka. Narasinya harus keras. Nah, Aceh bukan meminta merdeka. Aceh adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita mengusir penjajahan daripada tanah Aceh yang merdeka. Buktinya mana? Ada perjanjian-perjanjian lebih dari 100. Mungkin Nyolin cerita lebih daripadanya lah. Perjanjian-perjanjian antara negara Aceh itu dan masih berlaku dengan negara luar. Bahkan ada dengan macam-macam yang kita sendiri Madigatsu itu bahkan tidak tahu bahwa negara itu eksis. Ternyata Sultan Sudan Aceh pernah membuat perjanjian negara dengan negara-negara yang kita bahkan tidak tahu namanya ada. Jadi kan luar biasa taknya. Jadi jangan halangi lagi Aceh untuk merdeka kalau tidak ingin Indonesia itu dihancurkan. Karena pondasi Indonesia ini sangat lemah. Bagaimana cara menghancurkannya? Membuatlah nanti kita buat makalah atau working papers yang menceritakan kelemahan-kelemahan pondasi Indonesia, kejahatan-kejahatan Indonesia, korupsi-korupsi besar. Kita bentuklah sebuah mahkamah sivil internasional yang dianggotakan oleh 7 orang daripada cerdik pandai berasal dari 3 negara. Kalau dulu susah, Nyojino bisa dilakukan melalui Zoom. Kemudian ketika itu kita daftarkanlah mahkamah sivil ini kepada mahkamah internasional sebelum kita mengadakan sidang. Selepas kita bentuk hakim ketua, kita bentuk hakim anggota, kita bentuk semua-semuanya, ada makalah paper, kita tujulah ini, kita daftarkanlah ini di Mahkamah Tinggi Internasional. Sehingga dari PBB akan mengirim pemantau sidang. Maka kita lakukanlah sidang dengan ada fasilitator, ada mahkamah hakim ketua. Hasil daripada sidang ini kita kirimkan ke mahkamah tinggi dengan tuntutan-tuntutan yang jelas dan tidak bias, hanya blur. Harus jelas poin-poinnya apa. Harus bubarkan Indonesia, mendirikan kembali negara-negara yang sedulunya memang ada. Jadi ini harus kita sebarkan bahwa kita sudah berilmu, kita sudah pandai. Apabila seandainya kemerdekaan Aceh, kedaulatan Aceh ini dilarang, maka
kita akan bergerak lebih keras lagi. Ajarkan anak-anak kita download kembali undang-undang yang ada di PBB, gunakan pasal-pasal undang-undang di PBB itu, apa yang telah dilanggar oleh Indonesia, mengapa fondasi daripada Indonesia itu lemah, kita ajarkan kembali kepada anak-anak kita. Jadi sehingga mereka ketakutan sendiri, sehingga tidak lagi giap percawa tanya, giap adu domba sama-sama, giap pedong kantor intelijen sangat raya di Banda Aceh untuk menghancurkan struktur adat, pemula sabi kedoro, adu domba sabi kedoro di Acehnya. Itu adalah kerja-kerja intelijen. Tolong hentikan itu sekarang kalau tidak ingin Indonesia ini hancur. Jadi yang harus terjelaskan, harus betul-betul kita harus tegas bahwa kita sekarang sudah berilmu, tahu hukum internasional dan mudah mendownload undang-undang tersebut. Kalau hanya bahasa Inggris tak terjemahkan, mudah menterjemahkan dalam bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia, ambil poin-poin yang dilanggar oleh Indonesia, kita bentuk Mahkamah Sivil Internasional menggugat kedaulatan Indonesia itu, dan Indonesia itu harus dibubarkan. Karena pondasi lemah, pelanggaran HAM yang terlalu banyak, korupsi besar-besaran, penghancuran seluruh alam yang dulu Indonesia pernah mendapatkan dana untuk melindungi Aceh sebagai paru-paru dunia, melindungi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, itu sudah dilanggar oleh Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran itu kita kaitkan dengan undang-undang yang ada di PBB, kita lampirkan dengan bukti-bukti dari WALHI, dari yang belum lembaga Amnesty International, Human Rights Watch, Ajar, Kontras, Komnas HAM, untuk membubarkan Indonesia. Jadi tolonglah, jangan halangi kami untuk meminta kemerdekaan dan kedaulatan Aceh, mengusir penjajahan dari bumi Aceh. Kalau seandainya tetap kalian halangi, maka kami akan gugat kedaulatan Indonesia itu dengan pondasinya sangat lemah tersebut. Itu narasi harus kita bangun. Yan, menurut lu, kalau seandainya nak kekurangan, tak tamah. Kalau seandainya lu nak salah, tolong dibetulkan. Karena hal imulun pi terbatas cik. Jadi yang kalian pelajarinya ni alun tupu, oh mungkin salah hanya Paris, mari kita betulkan bersama. Oh nyo nak kurang Paris, mari kita tambahkan bersama. Oh ilung nak jaringan ino Paris, kalau membuat Mahkamah Sivil Internasionalnya, ilung mampu mendatangkan cerdik pandai dari Brunei, dari Maldives, ilung mampu dari Belanda Paris. Oh ilung mampu dari, mari kita berkumpul. Paling kurang ada 7 orang. Nanti lebihnya ada mungkin 10 orang. Kalau seandainya petisi Tanyonyo dihalang atau meminta kemerdekaan Aceh ini dihalang, bagaimana bentuk tengok? Sama-sama Tanyonyo pekat bersama, tetapi kita ada kanun-kanun sebagai panduan, ada Khadi Malikul Adil, ada Balai Syura Inong Aceh, itu pelajari kembali bersama-sama. Punya seandainya kepekaan kali tak kepekaan apa kan? Jadi jangan tengile, punya salah lu lagi ya, terima kasih. Siap. Semangat. Good. Terima kasih atu paparan drone Tugu Sultan. Semoga ya kita nyo dalam nanggro ya bacut-bacut kah? Pahami tak pelajari kembali ya. Nepiuh dengan kesadaran. Salam teka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ya silakan. Lanjut dengan muda. Lanjut peran tuan host. Ya lanjut baron. Good, silakan Muda Ajud. Jadi kalau rasa apa yang terlampau oleh Tuan Farid yang luar biasa. Masa dalam engineering, di engineering sebagai ban untuk tak pegang pertanyaan, dan kita perlu teknisi untuk realitas pertanyaan. Mesti disilahkan dalam blueprint, tapi nak utuh, nak urang kerja untuk pegang pertanyaan, untuk realisasi pertanyaan. Jadi menyangkut dengan perkara PBB, mesti dalam konteks teknikalitas, waktu lega pegang blueprint lepenan le Tuan Faris, daripada unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur hukum, alam sekitar dan sebagainya, yang kes-kes atau pintu-pintu atau ruh-ruh yang dia tame. Jadi masa dalam istilahkan tidak orang TK terubah ya kerja ikula atau kerja universitasnya yang kenyang kemerdekaan.
Jadi kita mula daripada TK lah menurut blueprint books atau engineering yang dipegang oleh Tuan Faris Benau. Tapi perkaranya payah terlaksana. Jadi maksud lampai apa universitasnya, apa graduasinya yang bak penghujung je, yang ke anggota umum, anggota tetap PBB. Jadi anggota tetap PBB-nya dia tamang melalui alam sekitar, dia tamang melalui hukum, dia tamang melalui hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi Jinau penan blueprintnya sabena dalam kontak katanya, tapi yang dia ketua Jinau tenaga kerja dan kemampuan. Jadi mesti apa yang dibuat oleh Tengku Fajri Jinau kemungkinan dan kemampuan sama ada dari segi ekonomi dan kapasitas yang untuk tak begat masa Jinau. Dan daripada sinan kita contoh ke perkara-perkara lain. Kan hantar pegat perkara hukum, tapi kapasitas dan kemampuan ekonomi dan network dan sebagainya yang perlu kita pegat kan hantar pegat perkara HAM Jinau. Menanji payah tatanya. Jadi apa yang dia tak pegat untuk masa Jinau akan tak pegat jilai menurut kapasitas dan kemampuan katanya. Indonesia kira lebih kurang 8,000 support diplomat awak diplomat dengan support awaknya 8,000 rau, tapi mesti orang katanya je tak bilang dengan rau ana payah long pegah padu rau ana kalang ke rau. Jadi mesti nak kesedaran daripada orang-orang rana dengan blueprint yang kali pegang penuh oleh Tengku Faris. Yang kena harus bekerja sama-sama. Buatnya hanya tak pegat le individual. Buatnya je tak pegat payah tak pegat le grup, le wilayah-wilayah, le sagau-sagau, le melasah-melasah, le ampun-ampun, le bintara-bintara. Payah tak pegat saban-saban untuk tak realisasikan buatnya sampai katanya jika anggota umum di PBB. Memang blueprintnya dia dah kalian terang lagaina. Tapi alhamdulillah kalau orang kena benar fasilitas mesti ada orang kemampuan untuk atau ana rakan-rakan yang sanggup pegang untuk perkara hukum sama ada tuntut Belanda dengan perkara kesalahan-kesalahan hukum yang dipegang lagi. Kadang kalian jaringan dan fasilitas untuk dapatnya, tapi harus orang yang tim pelaksana tanya. yang kesuai persoalan yang raya tak. Mungkin kamu saja lo rasa yang future masa depan Acehnya cerah lagaina. Jadi yang terima kasih rakyat ke Tengku Faris yang kali gebi blueprint yang kali pegah penan pakiban pandangan, pakiban engineering untuk kemerdekaan Aceh. Allah alam bisawabnya balon. Jeroh, terima kasih Tengku Muda. Ya, silakan Tengku Kesadaran tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Ria, padum-padum ke episod pada beberapa episod belum simak tentang Bang Sultan atau Bang Faris gepegah tentang strategi, tentang teknis, tentang hal yang di dalam yang bersangkutan dengan data terhadap kemerdekaan Aceh. Ternyata lebih mumpuni, artinya lebih berkualitas, berkapasitas terhadap dan yang begah. Lagi narasi-narasi yang dikembangkan hanya sebagai motivasi, hanya sebagai pembangkit kesadaran dan artinya untuk orang melakukan mobilisasi kan. Tetapi cara melakukan mobilisasi untuk kemerdekaannya hanya sempurna, hanya gureh juga kan. Cuman dalam halnya menyeluruh kamu berlakukan pengkaderisasi terhadap di antara aja adalah contoh minta bercermin pada Amerika. Giban cara Donald Trump nanti dia menang pemilu borosa kan menggunakan teknologi yang namanya AI. Artinya giban cara dikumpulkan data sehingga ditepu kemauan masyarakat, horai tamang dan segala macam. Jadi padahal Aceh ronyo dengan krusial harus adanya lembaga sabar artinya menang 20 dro pemuda-pemuda Aceh yang je dikelola AI dengan ejen je kan, ejen untuk AI kan, sehingga
untuk demand narasi, demand data dikumpulkan segala halnya dengan mudah, dengan artinya dengan akurat, sehingga orangnya lagi ada belah padumbah kesulitan lagi Bang Fahri belah untuk getume sejuta draw tanda tangannya nampak pakai orangnya dengan berbagai macam mungkin harus nak lagi belah berbara oleh IP addressnya je segala macam, sehingga tanya kan kuat penghentian keterbatasannya kan. Sehingga orangnya mesti contoh Bang Fahri didik juga nya 620 draw, artinya anggota tim kepercayaan kan yang muda-muda memang tu contoh dari Bandia kirim draw kan, sehingga long rasa yang tapi yang benar-benar dengan kesadaran, benar-benar dengan keikhlasan, dengan butuh-butuh baik ijaz sampai itu dia ke apa karena hana mangat, karena terpaksa belaganya berbutuh-butuh kesadaran draw bahwa Aceh perlu dimajukan, Aceh perlu dimerdekakan. Jadi guru-guru bangsanya orangnya yang miskin dah ya Aceh, terutama dalam hal teknik, hal semangatnya hana pegah orang Aceh si Bandung semangat ya. Jadi akademi punya solusi balon Aceh haruslah sebut Akademi of Aceh untuk apa? Untuk strategi yang kepenuh adalah kemerdekaan, perjuangan ketahanan negara Aceh nyan benar bersolid. Enak malum lanjut. Okey, poin mengenai pertanyaan. Ya, Tengku Sultan, silakan sambung je. Jadi nyo terima kasih Tengku kesadarannya. Nyo tengah ngobrol ni Tengku Zia. Jadi harus ilung secara teknis kalau menjelaskan mulai dari apa yang disebut dengan petisi, bagaimana cara kita menangani petisi, terus insyaAllah itu kira-kira orang Sabtu, kalengkap orang Minggu, orang Senin kanaling jing. Jadi nyo tanggung jawab uji Pak Tengku Zia nyo dengan kawan-kawan nasi watcher dan segala macam, kumpulah anak-anak muda yang cerdas untuk memberikan sosialisasinya dalam forum-forum, dalam live-live-nya. Mari kita bergerak bersama. Kemudian secara teknis sih kalau menjelaskan mungkin kabosan orang kali dengar. Kalau tak kerap diurut. Tengku kesadaran sana mo egoyan terusin nyo generasi cerdas Aceh nyo tengku kesadaran nyo Tengku Sultan. Jadi kan termasuk untuk Tengku kesadaran bantu sama-sama. Balun tamang baju balun baju artinya menurut amatan lun dan analisa lun na padum-padum dro urung pegahba tentang Aceh merdeka, tentang cara merdeka Aceh hanya berpehen bak masalah-masalah masalah sejarah, masalah kegagalan, permusuhan dengan Indonesia, tapi strategi untuk survive-nya hana soe cerahkan horor lungkitnya udah tamang umpan nak celah terbuka bagi danyo. Ya, jadi butuh guru bangsa bagi Aceh, guru orang yang mengarahkan baik masyarakat, baik anak muda segala macam. Artinya orang yang betul-betul buat tamang kena kagemat dapat tanggung jawab kan hanya untuk riak dengar, untuk mendapatkan pembelaan emosional atau pembelaan psikologi bahwa hai dong siro orang Aceh mentang ku jual, mentang ku fikir pencerah pergi ke Aceh dengan cara kuat dengan narasi batik tau hansip enan memangnya okey lah sebagai langkah pertama ya kan, tapi realisasi pekerjaan dengan hard working, bekerja kerasnya yang harus diterima sampai hati dengan nilai patriot keacehan yang sungguh-sungguh. Artinya kaji jolong kau buat nyok kau cok jadi gaji bagaimana gaji upah hamba Allah gaji ibadah Nabi yang menanlah kena begah. Jadi kupa supaya singa anak-anak tanya dan cucu-cucu tanya yang Yahudi ya Acehnya awaknya hana tak menderita ali, hana tak begah ju sekurang-kurang ji na dinikmati. Oh pernah hai empat cik long nyo kerja awai. Beda begah ayah abang long awai nyoy buat long tinggal aku teruskan. Menyebalung lebih strategis juga harusnya sabah wadah yang menampung tak pegah lagi kebuah yang muda menurut sontak tak pegah kemampuan atau power tak pegah juga lebih harga salam biaya kan. Nah biaya orang Aceh walaupun hanale yang memang dapat duit tapi long rasa banyak uang gelap yang beredar di Aceh yang bisa disumbangkan untuk perjuangan kainan tak pegah sampai ke uang gelap pulau mangga. Lanjut Semangat luar biasa. Jadi kan secara teknis kan Zia kalau menceritakan berbagai-bagai cara kapadu-padu gol mula ulang ka. Jadi untuk pertamanya
mari kita gulkan petisi ini dulu untuk sama-sama mendukung. Jadi yang pertama tanya mungkin Zia jelaskanlah karena kamu ulang jelaskan. Seandainya tengok cuma jelaskan untuk di akhir bagaimanakah apa poin dalam petisi ini, apa tuntutan kita, Tengku Zia jelaskan. Kemudian di akhir untuk saran daripada lu bekerjalah dengan dengan negara-negara yang ada di dekat kita dan bahkan menyosaan jadi tanya hanata penderita secara teknis kita masih ada menyimpan seperti lagi sertifikat dengan Amerika dan segala macam hanata jelaskan ini oleh. Jadi insya-Allah menyo Aceh yang merdeka itu ada cara-caranya kita untuk membuat transisi. Bagaimana caranya sehingga Aceh ini mampu untuk bekerjasama mengundang saudara-saudaranya dari Brunei dan segala macamnya. Untuknya secara teknis lu lanjutkan. Untuk Jino tajuk Tengku Zia. Tengku Zia jelaskan Tengku Zia. Kebetulan jubir parlente ya. Kenapa? Luar biasa. Kan ni piuh nunggu jubir le artinya nyo akan mengarah kepada pembahasan petisi ya. Long kira nyo harusna terkolaborasi mendum. Terkolaborasi setiap kita nyo, setiap siapapun kita nyo harus mengemban tanggungjawabnya yang pertama le kan artinya coba kita nyo timbulkan semangat mutabohnya untuk tujuan agar petisi yang terancangnya bisa betul-betul menjadi sabo hal yang sangat fundamental untuk tak pete bak dunia luar kan. Artinya nyo menjadi salah satu hal yang patut tabi pemahaman dan hanjelelah hanya Tengku Sultan kan karena memang idenya dari Ron dan memang ketika dipegat sabo hal nyan ba punandi ba peace.org ya artinya harus sedikit pelan-pelannya harus dipahami oleh anak bangsa kan. Karena dino kan sistem segala sesuatu kan ya mayoritas ya kita lakukan secara digital kan. Artinya ketika poin-poin yang lagi disampaikan Buno Pikalim disampaikan bahwa saja poin pertama adalah bagaimana menyobek salah lun bahwa Acehnya adalah sabuh nanggro yang berdelat dan memang berhak untuk tentukan nasib dro kan. Oleh poin kedua yang lun pahami bahwa genosida yang terjadi dari tahun 45 sampai tahun 2005 yang 10 ribuan artinya nyo harus memang tak tuntut bak mahkamah hak azazi kan internasional. Oleh poin yang kelima mengenai punani perampasan hak wakaf dan hak-hak lain yang hampir benasalah lun data yang kamu sapat yang nabadro lah kan terlepas kadang rekan-rekan lain lom tu kan lebih kurang 6 juta hektar dan poin yang keput tentang ya jelas genosida lingkungan kan ikoh hutun-hutun katanya dan sebagainya lah. Artinya poin-poinnya lah menjadi sabuk landasan pijakan daripada petisinya. Artinya nyo menjadi sabuk barometer yang cukup kuat bagi kita nyo lum kira menan becut dari lun yang lun pahami menan Tengku Sultan munyo memang salah atau memang kurang tak dalam lun sampaikannya memang harus coba tak isi saban-saban lah nyamenan becut secara menunduk. Jadi kamu akan sering berkomunikasi dengan Tengku Zia. Jadi perencanaan pertama secara intelektualitas memang lagi kepegah dari Tengku Zia nya. Tapi lu jelaskan lo. Kita akan membuat petisi dengan ditujukan kepada 26 lembaga PBB, ada Sekjenj, ada lembaga hak anak, lembaga komisi anak, kemudian ada komisi perempuan, komisi pelanggaran HAM, komisi genosida lingkungan, ada lebih kurang termasuk yang komisi yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Tengku Fajri termasuk Nyancit. Kemudian tujuan kedua tak kirim petisinya
adalah kepada 6 lembaga dunia yang mempunyai bargaining power politik. Salah contoh ASEAN, Uni Eropah, Liga Arab, Liga Afrika, negara Commonwealth, dan satu lagi Perkumpulan Muslim Sedunia. Kemudian yang tertujukan petisinya kepada 40 negara yang pernah menjalin kerjasama bilateral dengan data baklung lebih kurang 100 lebih perjanjian-perjanjian bilateral antara kerajaan Aceh dengan negara-negara yang ada di dunia, 40 negara lebih. Jadi isi petisinya lagi kepada Adik Tengku Zia Beno. Yang pertama adalah kita memulihkan kembali kedaulatan dan kemerdekaan Aceh yang seianya merdeka, mengusir penjajah dari bumi Aceh yang merdeka. Secara undang-undang PBB itu wajib ada de jure dan de facto. Secara de facto kita masih ada perjanjian bunuh. Tertubuh perjanjian dengan negara lain, ada 40 negara kemudian atau kerajaan yang masih eksis sampai sekarang dan ada di arsip negara-negara tersebut. Menyebab Aceh ke itu. Nah, kemudian secara de jure, kita kanun-kanun kita yang nak baklung 7 boh. Orang laki bantu bak ngongol seandainya nak kanun-kanun lama yang mentong simpan dek urung cik, tolong kirim baklung. Ilung na 7 boh kanun secara de jure seharusnya ada lebih. Elung teliti ternyata lebih 300 kanun Aceh ada dibuat oleh Balai Syura Inong Acehnya. Jadi kanun yang nak baklung cuma tinggal 7 boh dengan 400 contoh penerapan kanun. Secara de facto dan de jure, kita adalah sebuah negara yang berdaulat menurut Undang-Undang PBB. Nah, yang kedua, kita mengumpulkan data dari 1945 sampai dengan 2005, 60 lebih anak Aceh yang gepoh dek TNI, 10 lebih dro diperkosa sampai mati. Keji luar biasa. Kemudian poin yang kelima adalah perampasan lahan, tanah wakaf, tanah ulayat, hutan lindung, hutan-hutan masyarakat, tanah-tanah masyarakat dirampas secara sepihak. Lung data adek lung, termasuk ada titik koordinat PT mana yang mengambil, lebih kurang ada 6 juta hektar lahan Aceh yang dirampas sepihak oleh Indonesia menggunakan undang-undang bodong awaknya. Jadi ini sangat merugikan. Setelah tanah ini dirampas, tidak dijaga, malah dirosak hancur-hancuran. Terjadilah poin keempat, genosida lingkungan yang dibuktikan air turun dari gunung, lumpur turun dari gunung menenggelamkan desa-desa. Itu kategori menurut PBB sudah termasuk genosida lingkungan. Jadi ada 4 poin. Setelah kita memaparkan 4 poinnya, tuntutan kita apa? Tuntutan pertama, mendaftarkan negara, mengakui negara Nanggro Aceh Darussalam sebagai Nanggro yang berdaulat dan merdeka. Nanti kita meminta turunkanlah tim persiapan dari PBB untuk menyiapkan negara. Jadi ada 1 tim. Kemudian yang kedua, kita meminta tim kedua mengusut tuntas kekejaman hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan. Seperti data yang mempegot berdasarkan kem-kem yang gepegot di awak TNI kan. Jadi berdasarkan kem, karena minta data kiban cara tabulasi jumlahkannya. Akhirnya menumpuklah sebuah cara, kita buat tabulasi berdasarkan kem. Ternyata berdasarkan kem-kem yang ada dulu dibuat sabuh kecamatan, sabuh kem di awak TNI, Brimob segala macamnya. Dari mulai jumlah 25-nya ada kem-kem, nama kem, tempat kem, berapa anak yang jadi korbannya. Data aja secara terpilah didukung oleh data-data Amnesty International, Human Rights Watch. Jadi kita menuntut, poin kedua tadi, menuntut untuk mengusut ulang pelanggaran HAM dan harus menghukum pelaku, karena pelaku itu ada yang masih hidup sekarang. Nama-namanya juga sering posting Mbak Fiti lo. So pelaku pakiban cara perkosaan dengan padu anaknya. Jadi itu ada.
Kemudian poin yang membentuk sebuah tim oleh PBB mengusut tentang genosida lingkungan dan perampasan lahan yang menghancurkan alam Aceh dan perekonomian Acehnya bunuh. Jadi naleboh tuntutan bagi tanya dalamnya. Jadi petisinya untuk lumpuduk bak change.org, change-nya tukar yang CHANGA. Nyon kalon change.org nanti akan banyak di situ petisi-petisinya. Jadi apabila pertama petisinya untuk dikirim link ini kita sebarkan, sama-sama kita mengisi kan. Jadi tentu kita nyong. Lagi contoh seandainya jika getun awaknya mufakat sama-sama. Kalau mengenai usutan terhadap kekerasan anak ini nanti mereka itu bekerja sendiri memang. Dengan mewawancara ke lapangan, memeriksa bukti, memeriksa kuburan massal, memeriksa tugu-tugu pungo yang dipegot DKKR-nya. Jadi bahkan mereka akan mendatangkan tim-tim forensik dan segala macam. Itu teknisnya PBB yang lakukan. Begitu juga dengan yang tim genosida lingkungan nanti, mereka ada teknis-teknisinya yang akan turun. Itu yang kita harapkan. Sehingga perusahaan mana yang bersalah wajib mengganti rugi kerusakan alam yang ada di Acehnya. Jadi yang kita sekarang minta adalah tim itu harus mengusut dulu. Nah, ketika diusut ini, kalau seandainya ini juga dihalang oleh Indonesia dengan aparat-aparat Indonesia, maka langkah yang kita lakukan adalah membubarkan Indonesia itu. Untuk sekarang kita minta secara intelektual, buat tanya telake secara intelektual begini. Nah kesadaran bunuh, na jubir parlenti, na Zia, na The Watcher, marilah bentuk tim yang intelektual yang lagi pegah bunuh gaji ba Allah bagaimana? Gaji Kerja Pak Nabi, gaji ba Allah. Kerja ba Allah. Nah lagi kerja ba Nabi, gaji ba Allah, lebih kurang lagi. Itulah yang kita harapkan. Semoga anak-anak muda lagi untuk kumpulkan, siapkan ini, mari kita gulkan ini petisi. Kalau seandainya nanti sudah ada 1 juta dangan, maka dengan sendirinya dipantau terus oleh bisa Al Jazeera, bisa CNN, bisa BBC, bisa jurnalis lain secara internasional, dan Mahkamah Tinggi di PBB yang kita tujukan ini juga harus membahas ini. Karena ini bukan permintaan sekelompok masyarakat, tapi ini permintaan seluruh masyarakat yang menandatangani. Bisa orang Aceh, bisa orang Brunei, bisa orang Inggris, bisa orang Australia. Kalau ada kita targetkan dalam 3 bulan menjapat 1 juta tanda tangan, luar biasa. Kalau hanya sampai 3 bulan, targetnya kita buat sampai 6 bulan lah. Menyobakah sampai sebulan? Oh, luar biasa. Sebulan bisa mencapai 1 juta tanda tangan lebih. Wow. Itu akan sebuah apresiasi yang sangat besar dari Change.org, dan mereka juga terus berusaha mengirimkan kepada tujuan-tujuan kita bunuh. Jadi nyan perencanaan dari long kalau nak lebih, kalau nak kurang atau salah itu betul. Nah, apabila ini nanti menjadi halangan, nah perbincangan dengan Tengku Mustafa siatnya seput-seput no, bagainya nyoki bancara teringat long bahwa fondasi Indonesia-nya hana kuat. Ketika mereka mendaftar ke PBB, fondasinya tidak kuat. Nama dari Inggris, peta-peta Belanda, hukum-hukum Belanda, pelanggaran HAM dari mulai terbentuk sampai hari ini berkelanjutan di Papua, di Maluku, di Riau, terus-terusan. Di Aceh mungkin sudah berhenti, tapi tetap pelanggaran dilakukan terhadap lingkungan. Tapi di Papua masih jalan pelanggaran-pelanggaran HAM sampai Anuronyo. Jadi kewajiban negara itu melindungi rakyatnya. Aparat yang dibentuk seharusnya tidak ada tugas mereka membunuh masyarakat, merampas lahan. Tugas aparat dibentuk adalah melindungi di mana-mana tentara yang dibentuk itu melindungi negara dari serangan negara luar. Tapi apa yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan sistem penjajah Belanda, menggunakan aparat ini menghancurkan rakyat sendiri. Itu secara PBB sudah salah. Kemudian juga yang baru-baru ini korupsi besar-besaran dibuktikan berbagai media, berbagai kasus. Jadi fondasi Indonesia ini sangat lemah. Jadi kita minta kepada mereka, kalau seandainya memang mana disetujui dan dihalang-halangi tanya untuk merdeka, tak bubarkan Indonesia. Kibang, setuju mana?
Assalamualaikum. Semangat. Semangat. Ya, silakan Gus Jubir. Ya, menarik Tat. Tapi si kalau belum jawab setuju atau hanya setuju, nak pegah bak Bang Zia. Perang Aceh kalinya, ben apakah urang gajah le Bang Zia? Betaiknya. Tiap. Itu nak apakah kamu kembali ke masa peradaban terbaik tapak aki yang kan berabut. Lanjut. Jadi Tengku Zubir, bahalan jauh lah tak je. Silakan Kemuda. Jadi mana perkara proposal dari Tengku Hasan didirokan untuk Bang Yusra Habib Abdul Ghani dan referendum. Perkara kebangkitan Aceh, perkara hak de jure Aceh yang Tengku Hasan didiro katente kali proposalnya kali gintat awaikan sampai gan ratirau fondasi UNFO. Bang Yusra Abdul Ghani getulih surat sirtuh sikurung puluh 80 nangrau duta-duta untuk perkara proposal hak-hak kemerdekaan nangrau Aceh dan gedokumentasikan perkaranya. Referendum 2 juta dah, 1 juta tengah atau 1 juta Allah alam yang terus jalan, bahkan bekas Presiden RI kerawa ditarik spanduk referendum ubi raya di Penan DJ di Banda Aceh. Yang poin-poin yang berpegah. Katanya je tak tulis surat, je tak pegang proposal, je tak tulis berangkat ke nangraunya. Keberangkatan mantang termasuk ke sejen PBB dan dan perkara terlikut perkaranya kali terpegat masalah genosida, masalah tuntutan HAM segala macam. Tapi yang dia kesuai kena tulis surat ke awaknya, awaknya hantam tulis surat ke katanya. Jadi mesti awaknya hantam ditulis surat ke katanya. Pakiban tuntutan follow up selanjutnya. Sebab mesti mupo masalah politik, mesti masalah juru dan devito politik, no permanent friend, no permanent enemy, only permanent interest. Hana kepentingan yang berpanjangan, hana kerakan yang berpanjangan, hana musuh yang berpanjangan, yang na cuma kepentingan perpanjangan. Proposal je dah tulis, tapi pressure di sebaliknya dari pemerintah Aceh, pemerintah Aceh. Proposal atau proposal dokumen atau dokumen surat atau surat yang sabi kali terpegat you no question akhirnya sebabnya katanya nah hak untuk taduk di luar, nah hak mohon suaka politik, nah hak tajak UN disebabkan ada juru dengan hukum internasional, jurusnya sah. Jadi soalan, apa katanya tak ulang dalam kelai, apa yang kali terpegat oleh orang-orang cik dilikut, apa nak sambung dalam kelai. Lo rasa pemerintahan Aceh yang dipegat oleh Mutakian Manaf dan sebagainya sama ada baru jaga daripada tengut hotel terima MOU Helsinki atau penipuan baru yang ini pekelabai orang Aceh yang je loncom jenau loncat saja curiga sebab kesalahan-kesalahan yang dipegat oleh kod. Allahualam bisawab. Okay, good. Mungkin Tengku Jubir nak ingin menanggapi, silakan. Atau langsung. Long rasa agak yang antara Tengku Muda dengan Tengku Sultan agar formula yang mungkin tak jadikan sebagai sebuah kesimpulan dalam dialognya menjadi sebuah rumusan yang teruji dari latar belakang sejarah yang diuraikan di Tengku Muda Buno serta sebuah antitesis yang sedang usulkan di Tengku Sultan kan. Ibaratnya era Tengku Muda atau era awai yang mungkin Buno urai di Tengku Muda tak anggap sebagai tesis awai, apakah memang relevan dengan narasi atau usulan antitesis yang sedang diusulkan di Tengku Sultan, atau hanya perlu antitesis tapi tinggal kita lanjutkan tesis pun lagi pegah di Tengku Muda benar. Nama Bang Zia kan? Jadi dua buah perkara ini formulasi je bermohon le. Nyol bah selesai antara orangnya dua le agar je ke sebuah sintesa yang lega. Silakan. Okey, silakan Dago Sultan. Jadi kan ternyata dari penelitian lu
mungkin memang nak usaha-usaha lagi ke cerita dek Tengku Muda beno yang mungkin hana leung tepu, tapi harapan leung nyo adalah memformalkan kembali secara legal menggunakan hukum-hukum internasional, pasal-pasal yang kita jadikan senjata bagi kita untuk mendesak PBB. Salah satu contoh pasal Universal Declaration pasal 2 ayat 1 yang dikopi dari Soekarno, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian itu kita gunakan kembali, ada lebih kurang beberapa pasal kita tuliskan ini adalah hak-hak daripada Aceh, termasuk resolusi-resolusi PBB nanti dijelaskan berdasarkan resolusi PBB-nya, berdasarkan pasalnya, maka dengan de facto dan de jure Aceh masih sah dan berdaulat karena tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada siapapun, sehingga terjadilah peperangan-peperangan di Acehnya karena orang Aceh juga tahu bahwa tidak pernah menyerahkan kedaulatan ke Belanda, tidak pernah menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Kita bangkitkan kembali. Kalau seandainya karena dasar awal, alhamdulillah ini adalah sebuah hal yang mendukung. Cuma nyokon proposal, ini adalah petisi. Salah satu contoh, seandainya ada ilung lagi contoh di Inggrisnya, lum teken lebih kurang 2 buah petisi yang lum teken, akhirnya dibincangkanlah di parlemennya Inggris. Apabila sudah mencapai 1000 suara, maka dibincangkan di parlemen Inggris. Begitu juga petisi ini kita harapkan mencapai 1 juta suara, sehingga tidak mau tidak PBB harus membincangkan kembali kemerdekaan Acehnya di parlemen Inggris, di parlemennya PBB, termasuk untuk di mahkamah tingginya PBB. Jadi selaras dengan perjuangan lama, mungkin kita perbaharui dengan cara sekarang. Kalau zaman kemungkinan cara kumpulkan tanda tangan melalui offline, menyujuno bisa melalui online. Ada caranya change.org. Kita bangkitkan kembali, mari. Kalau orangnya cuma tanda tangan orang Aceh, ternyata Jino seluruh masyarakat internasional bisa ikut. Seluruh masyarakat internasional bisa ikut berpartisipasi dalam petisinya. Jadi sebuah kesempatan digitalisasinya yang kita manfaatkan untuk meminta kembali kemerdekaan Aceh yang juga diperjuangkan oleh orang-orang jamu, orang-orang lagi Hasan Ditiro, dan juga bukti jamun lagi kepegang mungkin Habib Yusra kali dikirim cik, itu akan sangat mendukung. Berarti bukan cuma kita yang anak muda generasi sekarang berbicara, ternyata generasi sebelumnya juga sudah pernah. Jadi alangkah sangat bagus bagus cepat. Jadinya Sultan, mungkin langsung tanya Mbak Tengku Muda dari respon yang disampaikan oleh Tengku Sultan, kiban cara sinkronisasi agar semangat yang naba rakan yang hadir dari mungkin era baru bisa menjadi sebuah estafet yang berkesinambungan. Tapi lagi pola roda yang tak ulang dari rangkaian nol, tapi bejit sabuh sejarah bangsa Aceh adalah pola estafet yang hana putuh. Kiban dengan mudah bukan mikir. Terima kasih. Jadi nutayang balun salah be problem sabi be solution kan benar kan. Jadi masih kena ada pakiban yang kali itu pegang oleh Tengku Hasan Tiro tentang denial Indonesia kan. Ini baca deklarasi Desember. Jadi deklarasinya konklusif matau ke dan kedudukan Indonesia di Aceh. Jadi nyan. Jadi katanya harus hidup dalam realitanya pendapat pribadi lo, beranalisis pribadi lo. Harus tahu dia dalam realitas. Mesti tak ajak ikulah course pun yang tak cok bak Georgetown University di Washington atau Rush University atau Yale University tentang ilmu politik yang secara indirectly dipernah no permanent friend, no permanent enemy, only permanent interest.
Jadi SWOT analisis lagi Tengku Penan ziarkan tentang pernah kekuatan, pernah vulnerability yang nak tayau harus tak manipulasi dalam konteksnya. Untuk innocently kena tajak penan tajak tak lakinya hana istilah untuknya untuk akan diterima perkaranya hana. Jadi tapi pegat nyawa perlu kerana Sultan Paris yang tahu dalam pemerintah Aceh tinan sebetulnya awalnya kali harusnya dana untuk SWOT analisis pernah vulnerability pernah kekuatan kan dia pegang haba jamun tentang proposal atau threat lo rata atanya kalian dan antanya tengah je kan masalah kita tak surat kawannya kan masalah kita proposal kawannya masalah je pernah surat awaknya diminta katanya pernah proposal kita awaknya yang dibalah tentang proposal kita yang dibalah oleh awaknya ni yang suka je mesti kali dua boh atau leboh generasi proposal dan surat-surat yang tak hana je dan tak ulang dalam kelahi dan rasanya hana je hana efektif. Jadi gue fikir tindak lanjut untuk pressure sabana nanggro lain yang ibarat hana permanent friend, hana permanent enemy kecuali permanent interest untuk untuk jadi mimihak kepada katanya. Yang kalau begah salah kajian analisis yang lengkap, masa depan Aceh yang kebenaran maritime security. Transportation security maritim yang dipegat benar yang tengah bergejolak sahabat lagi bergejolak terorisme sahabat bergejolak komunisme sahabat lagi bergejolak decolonialization. Jadi peringkat-peringkat dan sabah-sabah masa dan sabah-sabah masa dan sabah-sabah situasi yang kira global shift. Jadi mesti pemerintah Aceh mentang dipegang keikutan tentang lehabat diulang-ulang perkara yang sama oleh pemerintah Aceh. Lo tahu sangat-sangat kurung-kurung efektif dan kewajipan je mesti awaknya hanya itu orang pegang. Hak je untuk dijuk kurung lain yang untuk orang pegang. Nyan balung Allah alam. Okey, terima kasih Tengku Muda. Nyok lagi bangsa Aceh berdialektika kan dari rangkaian yang mensrea atau nawaitu motif je adalah keberpihakan kepada Aceh. Hadir di sini dalam kesamaan yang berpihak kepada Aceh walaupun dalam teknis bernarasi atau berpikiran mungkin melahirkan variasi dan yang adalah sebuah kemajuan. Tengku kesadaran cigalom belum tanya Mbak Bang Zia itu sebagai anak muda kalian sebuah fakta yang laginya drone bangga atau gimana narasi drone? Oh, terima kasih sangat kan, sangat bangga kan, sangat tercerahkan untuk terutama adalah pelajaran pribadi bagi Long yang sangat Long cintai tanah Acehnya kan, yang Long guna tanya lagi jadi bahasa yang sangat sederhana yang Long simpulkan lagi tanya dengan PBB nya lagi tak kirim surat ke cewek lagak yang ceweknya kadang-kadang kan ngenjara diterima surat tanya kadang-kadang si ngaki terima surat tanya hai baca long kale lalu yang kena permasalahan ni tak kalian tu suatu tanya tak berhubungan dengan si draw-draw atau dengan sabah-sabah kan harus tak baca kiban kondisi ngenyan. Itu contoh mana dengan PBB tak baca keadaan dan kondisi PBB tentang itu genosida. PBB adalah sebuah lembaga yang orangnya kan di Amerika, kekuatan Amerika yang mereka sangat terkenal dengan mengingkar janji, melakukan pelanggaran internasional awaknya sendiri yang lakukan. Sedangkan tanya harap lah keadilan bawanya mereka ada depa PBB-nya hana keadilan. Nyonya kiban dia jawaban di Jinawa baru drone kan deh. Apa? Kemudian Sabo betul. Sabo ya. Nyanyi le kiban jerah lanjut. Good. Okey, nyolong nak tanya Mbak Bang dia dengan sebuah spektrum atau vibrasi atau frekuensi yang luar biasa muncul di eranya dari sebuah semangat baru yang juga generasi lama yang mantang getepu pola yang telah pernah terjadi atau mantang terjadi sampai orangnya peran Bang Zia kira-kira jet kesimpul atau jet ke sebuah wasilah atau jet ke sebuah bridging jembatan yang menghubungkan dua eranya nyan wajib farduin atau huleron Bang Zia
nyong lombi fatwa nyo. Maka mesehanan pergadro sebagai jembatan di antara dua buah generasi dunia akhirat long tentu ro. Kru semangat. Kawan. Allahu Akbar. Jadi nyo lagak dah diskusi malam nyo. Artinya long kira kolaborasi nyo harus terjadi. Ya, yang pertama, kolaborasi nyo harus terjadi untuk menciptakan nilai tawar. Yang pertama ni. Artinya apa yang punani narasi yang kada dengar puno dari Tengku Mudacut, Tengku Sultan, nyo adalah sebuah kekuatan intelektual Aceh yang memang tengah tak usahakan orangnya kiban cara belahi saboh pola penyadaran, belahi saboh nilai. Walaupun lagi tengku kesadaran pegahnya golong tente yang di PBB yang pilih di pupu katanya pegah. Artinya getanya kader di sinan menjadi sabuah semangat bahawa saji ada hal-hal yang memang di masa awal ketika ada flashback likut di masa awal semangat mesabohnya cukup luar biasa. Ba urang Aceh. Artinya nyo harus tak pupuk kembali ya tanya. Yang pertama. Dan yang kedua, di dalam nanggro belahi semangat integritas bangsa Aceh bahawa saji kesadaran kita nyo untuk menuju kepada sabuah titik yang memang sabuah titik yang tak harapkan bersama di sana. Artinya di sini harus lahir semangat kita nyo bahwa contoh lun dalam bernarasi atau rekan-rekan lain dalam bernarasi getanyo punya nilai kurang yang memang harus diisi oleh rekan-rekan getanyo atau urang-urang ci getanyo ataupun saudara-saudara getanyo yang lain yang memahami di bidangnya yang kan bidang getanyo. Artinya kolaborasinya harus lahir. Nyamanan Tengku Jubir bacu dari Long. Kru semangat. Allahu Akbar. Nah, persilakan mungkin peserta forum yang lain agar nak kesempatan Cik untuk memberikan aspirasi na Tengku Cik Zakir, na si Chong na Tengku Ansari, na Tengku Samah bin Laden Cik nampak? God, terima kasih. Tengku Laden, silakan Tengku Laden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentangnya kan sedikit alhamdulillah mungkin 80% lah hukum lah apa yang disampaikan di Tengku Faisah. Cuman dia tengah memperjuangkan kepada anak-anak muda, kepada rakan-rakan Mendung mengenai tanda tangan petisi karena tanda tangan petisi banyak berpendapat ya tanda tangan online itu seolah-olah itu seperti voting seperti quick count itu. Jadi harus kita perkenalkan betul-betul kalau quick count-nya adalah jejak pendapat. Ya kan yang hendak perlu ada bahas tentang voting dengan petisinya ini sangat berdekatan. Yang perlu berikan pemahaman baik secara media maupun secara merumpuk menanah. Jadi harus jelas betul karena masalah tanda tangan online mengikat kepada voting. Kuat sekali mengikat kepada voting. Dan perlu penjelasan bahwasanya voting ini mengikat hasil. Dan hasil daripada voting itu jatuhnya ke referendum. Jadi masyarakat kita kan memang tidak mau dengan referendum. Yang harus dari pemahaman. Sedangkan petisinya kan sifatnya kan tidak mengikat tapi tekanan politik dan hasilnya penentuan nasib menang. Jadi menalah pemahaman yang harus tabri agar orangnya untuk menang dibaca petisinya ngeh di dalam hati saboh semangat menang dan dengan adanya semangat timbullah di dalam hati kecilnya nalah berdoa menang. Kira-kira lagi kan mentang balon bacut. Silakan yang lain. Jangan tambah bacut.
atau masa silakan. Ya, silakan Tengku Muda. Jadi laginya kita membuat petisi ini bukan menafikan apa yang sudah dilakukan. Lagi kepegah dek jubir parlimen buno, ini seperti estafet menggunakan kesempatan baru. Kalau jamun mungkin secara manual, menyujino kah secara digital. Kita kembalikan juga pengurus-pengurus PBB-nya kan bertukar dan permasalahan PBB-nya kan banyak. Nan Tengku Fajri na pegahabai nan dak salah sabah forum. Kemudian petisinya mendukung kembali lebih kurang memang secara estafet. Cuma mau metode agak berbeda. Kita manfaatkan kembali digitalisasi untuk kita membangkitkan kembali perbincangan di PBB-nya. Kemudian jamun memang mungkinkah dibincangkan, tetapi kan kalau dulu ketika ada perbincangan di PBB-nya tidak disiarkan secara online. Tengku Sultan, baca long pertajam yang disampaikan oleh Ben Laden Corporation bahwa penting data di eranya segala hal ajakan kepada bangsa Aceh yang sifat jamaah urusan publik kan harus memang terang benderang sebagai sebuah perkara yang detail spesifik. Hana maawang-awang kan perkara syubhat kan hana diatur ranah abu-abu le. Yang dimaksud oleh Tengku Ben Laden adalah mestinya adalah urusan petisi, bukan petisinya mengikat kepada sebuah kekuatan hukum hasil dari petisi. Maka keputusan hukum atau konsekuensi dari hasil petisinya kemudian jikanya adalah sabah tu sabah yang ditanya Tengku Ben Laden petisi sabah tu Voting itu yang jatuh ke referendum biasanya dok. Okey, jika itu voting juga voting online, jadi yang dituntut di Tengkunya Laden bangsa Aceh kalinya memang harus ngeform, harus getepu putra yang gepegat dan nyan harus menjadi sebuah penerangan yang jelas. Menan maksudnya, silakan. Jadi sebenarnya yang gepegah adiknya Aladen adalah mendukung apa yang saya buat. Bahwa petisinya hampir sama dijelaskan menyatakan di jahanam hukum. Mari sama-sama jelaskan ke masyarakat ini seperti voting. Tapi kalau dulu mungkin votingnya secara manual, menjadinya tak voting secara online dan kerahasiaan ini terjaga. Change.org-nya dan juga ketika kita membuat petisi ini tidak melanggar hukum manapun. Ya. Jadi apabila nanti lagi lempegah puno nanti terjelaskan masalahnya. Jadi petisinya lebih kurang membangkitkan kembali semangat yang lama yang telah dibuat secara manual, sekarang kita buatkan lagi secara digital. Kita berharap menyajamun ke Nur Aceh kata datangan menyajino dengan digitalisasinya bukan cuma orang Aceh karena kita buat nanti dua bahasa mudah dipahami oleh masyarakat, bisa juga orang luar yang akan datangan. Jadi seluruh masyarakat maksud dari Tengkunya Laden, Tengku Ben Laden bahwa base untuk bisa berpartisipasi dalam voting ataupun petisinya atas dasar apakah ID, pasport ataupun based on email. Jadi bahkan kita pegat akun cloning juta buah atau pegaju. Atau gimana? Jadi memang dia cuma kalau petisi, kalau sering ikut-ikuti petisi yang dilakukan oleh change.org, change-nya CHANG, pertukaran change.org meminta pembaharuan pertukaran. Jadi nama organisasinya change.org. Dia cuma berdasarkan email dan IP address. Jadi IP addressnya lagi contoh sebuah IP address. Jadi mereka ada sistem untuk melihat apakah ini petisi ini bias atau tidak. Itu adalah teknisi daripada mereka yang kita sendiri juga mungkin hanya dijelaskan. Kemudian juga mereka mempunyai internet security yang kuat. Jadi secara sekarang ini kita membuat cuma harus ada satu email address satu orang dan nanti akan ada formulirnya pasonan bisa namanya kalau takut keselamatan lagi don untuk hana mau membuat nama asli boleh nama samaran tapi harus nama orang baik ni pegat untuk lagi Burkina Faso atau nama-nama negara tulislah nama kalau itu langsung nanti akan dihapus tidak dikon sebagai satu voting satu suara jadi buatlah nama-nama
yang nanti akan dicek IP address ji, alamat email ji. Jadi kalau seandainya dalam satu komputernya itu long laki mah berarti kan yang ge tengarai le tengku bin Laden beno jelas nyan adalah rangkaian yang dikeun sebagai sebuah alat politik, kan sebagai sebuah voting ataupun petisi yang berkonsekuensi hukum. Dia lebih kepada politisnya. Tutup mi Sultan. Wujud, tunggu Hos. Ya, silakan. Ni dampak daripada petisinya kebanyakannya bisa merubah hukum. Orang di sini lagi contoh di Inggrisnya, apabila ingin sesuatu perubahan bisa melalui petisi. Lagi nyancit buat PBB. Dampak aja itu sangat besar. Apabila ada 1 juta masyarakat Aceh dan juga masyarakat dunia internasional yang bergabung inginkan Aceh ini merdeka, maka mau tidak mau itu berdampak pada petisi ini akan dibincangkan dalam parlemennya PBB. Jadi ini salah satu dampak aja. Mengenai hasil ji kita harus jelas di situ tuntutan kita apa. Kalau jelaskan tuntutan tanya nalebo mengakui kembali kemerdekaan Aceh yang berdaulat, menuntut tuntas kembali pelanggaran HAM karena selama ini pelaku tidak pernah dihukum, terutama sekali pelaku terhadap anak-anak. Kemudian yang sabohnya genosida lingkungan yang baru-baru terjadi sehingga tidak berlanjut, setiap musim hujan akan terjadi banjir lagi. Jadi petisi ini bisa berdampak sangat besar sekali kalau memang dukungannya besar. Jadi yang salah saboh dampak aja. Jadi lebih kurang darinya lagi dari long. Jadi makaji karena long belajar tentang law and criminology, salah satu cara aji yang pun disarankan watinya oleh profesor dari Kenya. Karena baca surat-surat terbuka long, kalau mbak TikTok, mbak Facebook, mbak Instagram, mbak LinkedIn, mbak Twitter long sering long mengungkapkan permasalahan-permasalahan Aceh, termasuk ada surat terbuka kepada Belanda, kepada Uni Eropah, kepada World Bank, kepada UN, itu ada 2. Jadi mereka melihat ini untuk berbicara secara akademis, bilang kalau cuma kamu sendiri berbicara dampaknya kurang. Marilah kamu buatlah petisi ini sehingga dampaknya lebih besar, karena di PBB itu numbers is matter. Sehingga mereka tidak menilai ini adalah cuma permintaan sebuah kelompok, tapi permintaan kebanyakan masyarakat. Kalau drone mencapai sultan tangan itu luar biasa sekali. Bahkan ini akan diliput oleh banyak media nantinya. Jadi gunakanlah kesempatan digital ini untuk meminta kembali kedaulatan Aceh. Kalau seandainya caranya hana tercapai, masih ada cara-cara lain yang bisa ditempuh. Salah satu Haji Buno, dipegah adik profesor dari Irlandia, bisa melalui Mahkamah Sipil Internasional. Ada teknis-teknis membentuk sebuah Mahkamah Sipil Internasional. Jadi ini bukan kita tidak menghargai, inilah lanjutan dari perjuangan, maksudnya pejuang awal ini kita lanjutkan kembali menggunakan teknologi yang sekarang. Kita manfaatkan kembali. Yang lebih kurang maklum. Kalau belum salah dia betulkan sih. Okey. Aman. Kru semangat kan? Silakan Nengku Muda tanggapi. Terima kasih Penan Sultan kali ini Penan panjang lebar. Lu galak anak lagi tunggu kesadaran ke mana? Nanti akan PBB yang lagi cewek yang cantik, lu handangkan pekan gebi analoginya tapi jecet. Lekut tu. Mesti jika mesti PBB yang teknologi yang cantik. Waktu tak surat kerja tertuh boh. Tapi yang dia tak suka je padu boh yang ditulis bahasa le cewek cantik yang katanya. Yang kenyan ke tak tulis surat ke PBB, tak proposal, tak petition sebagai macam padu boh reply awaknya. Kalau lu tamang kan tu PBB ke draw. Kalau lu pegah balang kan tu PBB ke draw. Dan pengalaman diplomasinya dari urujih kan, dari mungkin karena 50 tahun ikut belum sama ada dalam pegawai New York daripada mogok lapar dan sebagainya. Lalu kena pegah kurunannya. Si pupu yang pertentai yang paling pertentai hat pakiban kes atau kasus kata yang ditanggapi atau dihargai
Yang ke payah tamu politik di dalam organisasi yang ngerau. Contoh, organisasi indigenous people. Lagi baru tanya, dalam PBB perkara dan poin yang paling yang sangat-sangat dibicarakan di dalamnya. Yang ke poin itu pernah First Nation of Canada. Pernah belum ketua apa ikan nanan. Halo? Jadi bangsa asli Kanada, bangsa asli Kanada. Bangsa asli Kanada. Apa sebab? Sebab CEO je atau presiden je awak Kanada ke tahu, awak bangsa asli Kanada. Jadi masa katanya na wakil tetap di New York nya, di UN nya, waktu pemilihan umum, waktu pemilihan tunggulah dia netok saja. Waktu pemilihan umum penan presiden atau anggota-anggota jihnya, itu nanti kena payahna pengaruh untuk dapat dua so presiden yang akan tegak yang akan duduk di sini. Disebabkannya mesti nak kena itu apa bahasa yang kena aktif dalam urusan so dapat dua presiden, maka isu katanya dan katanya akan dihormati. Yang kenyang ke isu katanya isu utama. Tapi tenang kita pernah urung 24 jam. Jadi side acara kan, side forum kan kita akan tak ikuti sampai-sampai. Lo rasa sangat-sangat innocent, mesti nak pegah je, mesti tak pegah, tak minta proposal atau petition dan tak wait and see nya sangat-sangat innocent dalam politik mungkin. Tapi menurut pengalaman lo noliko dari pelotun sama ada referendum petition yang luar biasa dan lebih kurang 30 libero nyawa orang Aceh yang syahid dan sejarah-sejarah yang dapat ditolak tentang hak bangsa Aceh sebagai hak sabuh Nangrau sama ada perjanjian Inggris, orang punya ku Belanda dan sebagainya. Waktu ada petition sepupu di Aceh yang paling menguntungkan secara hana langsung tak pakat bangsa untuk komitmen. 80% daripada referendum, 80% daripada petition yang untuk ajak bangsa sebagai komitmen untuk kemerdekaan. Yang keuntungan yang raya. Jadi perpuluhan tak pegat di kampungnya perlihatan untuk kemerdekaan di luarnya hana suur. Yang kenyang yang penting perlihatan ke komitmen bangsa yang gerau untuk merdeka. Dari sini kerja monopolasi daripada reaksi Indonesia gerau. Sama ada reaksi je untuk di dalam surat khabar je, sama ada reaksi dalam operasi militer, nauzubillah, sama ada reaksi dalam parlimen je. Jadi secara hana langsung awaknya lagi antibody badan lah. Antibody badannya masa COVID-nya sebetulnya yang poh COVID kan virus COVID, tapi geneha atau mucus yang dalam badannya yang dipegat ini yang dipesetok paru-paru. Jadi argumen loan untuk perkaranya back to innocent atau loan dengan cara politik Suraya IT yang bangkrut daripada Suraya IT advisor untuk Gubernur Aceh sinan yang kedua hana itu di timur atau barat. Jadi yang ke back to innocent dalam perkaranya kita harus lebih cerdas, lebih alam. Okey, mungkin antara Tengku Kesadaran atau Tengku Rizki tah yang standby neberi pandangan orang drone. Jika butuh semakin dramatis atau semakin meromantisasi betapa urgen dan betapa emergensi persoalannya, nekalan sama-sama Mbak Layu, nah brand ambassador kamu kalau kamu tampilkan sebagai sabuk gambaran kiban penderitaan bangsa Aceh di Kaladom zaman. Betul. Jadi makna gua juga melihat Itu aja kru semua. Nyot meneruskan kembali menyelung salah tangkap kan. Ternyata lung ku tangkap lagi nyo menyeduku muda cut dari sidro urung yang Cucu apa dah? lapangan. Sabar dah cong. Okey. Dari sidro uri lapangan pursih lagi nyo wadah tanyo tadu tampakat atau talaki investasi bak siro toki nyo nabi kulung begini nabi ungkut kulung tu sitor nyo akan long yak muge amukat begini begitu bukan tak pegahnya akan habis dalam lejium sitornya ternyata wadah ide lapangan ide ikan tu PBB itu
Ongkos yang titonnya cuma 5 kilo lagu dengan laba yang cukup ni dah cok tak harap leverage artinya faktor kali yang raya sehingga ham tu mai 5 kilo 5 lebih lepas tahu haru. Berarti begitu sulitnya keadaan di lapangan. Okey, kanyan sabo boleh. Nya lu tangkap menang dengan sederhana. Ternyata untuk petisi yang kau mana bahamnya belum tanggapi petisi dengan voting beda aja punya voting nanti lagi begah komentar rupai miyu buno akan dipegat lelawan bahawa tidak ingin merdeka. Ternyatanya tidak, hanya dicok sabuah pihak orang-orang yang mendukung kan putus suaranya. Jadi memangnya sengit apalagi kakak kelas internasional yang harus untuk tak berjuang kelas tak pegah juta uruh surat bahkan tu mentang kadang-kadang diperlambat diperhambat terus habis hotem tu belikan pelam urunyo yang penuh tantangan terjadi di PBB dengan sokong menyokong artinya kekuatan-kekuatan pehen yang nak dilikut menan yang penuh dengan hambatan-hambatan jadinya butuh power yang besar yang dapat menggerakkan pergerakannya. Lanjut mana belum mencuba. Mungkin Tengku Rizky Wahyudi pernah tak dengar Abang Zia kan. Jadi Tengku Rizky kena tengok perbeza antara petition salah paham mungkin. Salah paham ataupun gagal paham menampung Bairau ke kamu Andres sebenarnya macamnya kah nampum juk dia selaku kurang kampung kah. Teman tak mahalam meron saya nak juga ka petition ke ka treason ke pokoknya nation je mana macam. Teman kadang-kadang nak tengok aku sih biasa ino buat TikToknya na si Bahari di amanah Bahari tanya benar ke benar technician communication kah. Dalam halnya mungkin lu nak tanggapi dong mono betul terkait dengan yang kepegah li Tengku Sultan Faisyah mono kan. Nya lebih kepada pertanyaan sih sebetulnya, lebih kepada pertanyaan karena kan lo fikir lo untuk gerak persoalan ukenya sama sekali lagi hana-hana persiapan ataupun katelak sama sekali nya. Di mana memang dah depa sejauh pengaruh daripada petisi tanyonya ente ataupun puikan bunuh jejak pendapat secara online yang ente dan untuk dikantongi oleh siapa yang ente jelas atau tidak karena mengingat menimbang no nah pernah orang pegah Bandung entah iya atau tidak dan bagaimana. Jadi jenjang yang harus ditempuh nya orangnya pida miluah yang pegah jenjang yang harus ditempuh di kantor PBB itu pun sendiri ada beberapa tahapan. Sebut saja menunggu penomoran tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 dan tahapan 4. Maka dalam halnya tingkat tahapan padu sebetulnya katanya katuh persoalannya sehingga segala sesuatu kegiatan yang tayo lakukan, aksi-aksi yang tayo lakukan di media sosial ataupun di dunia nyata nyo dapat membantu mempengaruhi gerakan-gerakan tengah kebangun oleh orang-orang perwakilan orang tayo sebut saja di PBB untuk anak long kenilung ikan partai Belaminta. Jadi mengacakal untuk pegah di beberapa NPA speed 2 ni ego back slow motion tak kan kemudian lagi kan ku juga kan. Jadi sejauh mana sejauh menan dapat mengacakal ipatih bangsa dan ditanya di daerah di Nanggro bahkan di pelosok-pelosok tertejut pegah nyo ada pegah kerajaan punggung gini kok berat sangat-sangat poikan kondisi sosial masyarakat katanya yang sangat apatis sangat pesimis kebahnya dimana memang kan memang mengalami gejala psikologi yang sangat poikan bangunnya kepada
kepada trauma yang sangat dalam. Bahkan macakan pegah kan, datanya orang pegah di kampung-kampung, di kedai-kedai kopi, nya dengan tenak-tenak anak teo. Nah begitu juga dengan kadang-kadang awak foto video ke dalam PBB-nya ke di dalamnya lagi mah kan long la aja kan lah sepelekan kan rekan-rekan gure-gure di luar negara diaspora Aceh kan kemudian pi huronyo pertanyaan kepegah hino di kampung hino di kan di kedai-kedai kopi kampung waktu tanda pegah ini PBB pu partai bola minta persatuan berdua. Lu merasa demikian Powin kan dan Tengku Rizky, Powin dan pesan ro neka terdelivery lu merasa dan lu lake beraya tatar beraya hati berlapang dada antara Tengku Sultan dan Tengku Muda narasumber utama malamnya netanggapi nyangkenyo miniatur Aceh nyangkenyo realita di lapangan dan mungkin sebuah narasi walaupun Nabi dan Rasulullah yang sekalipun untuk diikuti atau follower ji 100% mungkin. Maka realitanya kiban bisa memberi tanggapan dengan dua penanya bono antara Tengku Kesadaran dan Tengku Rizky Wahyudi. Mudah-mudahan terdelivery dengan penuh pesan atau kesan plus pertanyaan dari orangnya dua. Mungkin soalnya dari antara Tengku Sultan atau Tengku Muda. ya biar tu nunggu biar lekemah kan. Angka jen mungkinnya di mana memang kan cakap mana pegah bangsa Aceh, orang Aceh, masyarakat Aceh, rakyat Aceh betul-betul pahami dan betul-betul memiliki tempat untuk gaduhkan bagi persoalan hino di daerah. Mungkin lagi terima kasih. Okey. Jadi untuk mudah terpahami, marilah kita melihat sebesar mana. Yang pertama, sama-sama tanya kerana akses terhadap Google, terhadap AI. Marilah kita mempelajari kembali sebesar apa sih pengaruh sebuah petisi yang memang ditandatangani oleh banyak orang. Jadi itu hukum secara internasional. Secara hukum internasionalnya, mari untuk menganalisakan kembali sejauh mana sih kekuatan daripada sebuah petisi di satu-satu negara yang maju. Termasuk salah satu United Kingdom. Sejauh mana sih dampak dia dalam petisi ini ketika membahas persoalan-persoalan penting. Ya. Jadi kita harus melihat itu, analisa kembali untuk seolah-olah untuk lempegah tanpa dasar. Jadi ini pun berdasarkan hasil diskusi secara akademik dengan beberapa profesor yang namanya dan itu mereka tidak punya manfaat apa-apa sebenarnya, cuma memberikan jalan dan ditamong dek logika lo. Jadi maka ji sarankan lagi kalau seandainya salah tak betul kan, kalau seandainya kurang untuk tatama. Jadi inilah yang lu coba pegot dan tidak untuk menafikan perjuangan yang lama, tapi lagi kepegahan mungkin adalah menggunakan teknologi atau potensi atau fasilitas internet dan digital sekarang ini. Mari kita bangkitkan kembali sehingga ada perbincangan secara menyeluruh, bukan cuma di satu lembaga tapi secara menyeluruh. Apabila ini petisi telah, kalau sebuah contoh lah dalam 1 bulan atau 3 bulan mencapai 1 juta orang, jadi dengan sendirinya press ini akan memberi tekanan-tekanan, pressure kepada majlis-majlis parlimen-parlimen yang ada di PBB, parlimen yang ada di Eropah. Ikutilah perbincangan awaknya bagaimana mereka secara transparan membahas hal-hal penting dunia. Jadi kita harapkannya seandainya tengok masih belum dibahas, masih ada cara-cara lain yang ditempuh. Salah satu menurut undang-undang internasional itu masyarakat sivil bisa membentuk mahkamah sivil internasional. Lagi contoh bunuh yang diskusi dengan Tuku Mustafa akhirnya yang tumedi sabo ternyata fondasi daripada Indonesia itu juga sangat lemah sebagai sebuah negara. Apabila nanti dihalang-halangi permintaan kemerdekaan kita, mari kita gugat kedaulatan mereka juga. Dan potensi hari ini dari sistem perekonomian, dari sistem pelanggaran HAM,
menggugat keabsahan sebuah negara Indonesia itu belum pernah ada yang gugat. Mari kita coba gugat juga. Jadi ada cara-cara lain yang ditempuh. Ini cara pertama di Letaujo. Kita lihat nanti dampaknya seperti apa. Dan juga urung carong yang di Aceh, mungkin lagi jubir parlente dari kesadaran, mungkin dari Tengku Rizki, dari Zia. Lihatlah sejauh mana sih dampak sebuah petisi itu yang bisa menghasilkan perubahan kebijakan di sebuah negara dan juga secara internasional. Jadi karena ini, ketika kita membuat seperti ini, mereka akan nampak bukan permintaan sebuah kelompok, tapi ada permintaan banyak pihak dan bukan cuma orang Aceh untuk tanda tangan. Kita berharap seluruh masyarakat internasional ikut berpartisipasi karena melihat ketidakadilan, kekerasan yang terjadi, kita jelaskan secara gamblang. Tapi apabila nanti katanya ada referensi Pak Don akan diminta dokumen-dokumen pertanggungjawaban, kita sudah siap. Jadi petisi ini adalah sebuah cara untuk membuka sebuah diskusi besar di banyak-banyak negara maju. Petisi itu membawa sebuah perubahan-perubahan kebijakan. Jadi nanti teliti kedua. Jadi Tanyo berharap gunakan kesempatan ini bagi generasi muda yang ada sekarang. Bangkitkan kembali perbincangan di PBB itu bukan cuma dengan di indigenous people, tapi kita berharap juga nanti di Sekjen PBB, di Parlemen PBB, di Parlemen Uni Eropa, di Liga Arab, di negara-negara Persatuan Negara Islam, di ASEAN. Jadi maka kita bangkitkan kembali perbincangan tentang bahawa rakyat Aceh ingin merdeka. Dasar kemerdekaan itu ada. Secara teknis kalau menjelaskan Buno, secara de facto kita masih eksis, secara de jure kita masih eksis. Jadi kita bangkitkan kembali diskusinya mengenai proses apakah untuk DPBB langkah apa yang ditempuh, itu bisa sekarang sudah sangat transparan. Dia mendengar perbincangan parlemen PBB, perbincangan Parlemen Uni Eropa, bagaimana mereka berdiskusi, perbincangan parlemen membahaskan petisi-petisi di United Kingdom. Jadi dampaknya bisa sangat besar. Jadi tergantung kesadaran daripada masyarakat Aceh, dan ini adalah sangat, maksudnya resikonya sangat minimal. Bahkan hampir tidak ada risiko bagi orang yang tidak ada risiko kalau menandatangani petisi lebih 20 boka. Jadi bahkan tidak ada risiko bagi orang-orang yang menandatangani petisi ini. Tapi perbincangannya di media mulai dibincangkan, kemudian di parlemen mulai dibincangkan, karena ini bukan permintaan sekelompok orang, adalah permintaan banyak orang. 1 juta orang yang meminta ini, jadi harus dibahas. Ada pressure. Petisi ini memberikan tekanan kepada parlemen-parlemen PBB untuk komisi-komisi yang ada di PBB membincangkan ini kembali. Kalau kita membincangkan mengenai kedaulatan, dibincangkan di parlemen. Kalau kita berbicara tentang pelanggaran HAM, dibincangkan di Komisi Pelanggaran HAM. Kalau seandainya kita ada juga poin yang berbicara tentang genosida lingkungan, dibicarakan di UNDRR. Mereka akan bagaimana, apakah kita turunkan tim atau tidak, itu tergantung hasil daripada perbincangan di parlemen dan bargaining power. Tetapi pressure daripada petisi ini tinggi. Yang lebih kurang dari Long. Kalau Long salah itu mungkin betulkan. Coba telitikan kembali, orang-orang yang pintar telitikan kembali bagaimanakah dampak sebuah petisi di negara-negara maju. Yang Mbak Long. Kemudian siapa tu yang berah bunuh? Apabila ini mendapat sebuah halangan dan tantangan yang besar, kemudian anak muda di Aceh terus dipropagandakan, dibuat divide and conquer. Divide and conquer-nya sebenarnya asalnya adalah bagaimana orang Inggris ini divide country, kemudian mereka mengconquer, menguasai country tersebut. Itu juga terus dilakukan di Aceh dengan intelijen-intelijen yang ada. Apabila mereka ini tidak berhenti, marilah kita buat sebuah gerakan besar, bubarkan Indonesia, karena fondasi daripada Indonesia itu sangat lemah. Dan ini belum pernah ada yang gugat. Jadi ada
tindakan-tindakan selanjutnya juga akan kita buat. Hai menurut lu laginya, kalau seandainya itu, nah kesalahan dari mungkin pemahaman lu terhadap undang-undang PBB, terhadap dampak-dampak PBB itu utamakan dia awak ni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bacut, balung Bang Jia. Jadi Ilon perlu jelaskan Bacut tentang mengenalkan bahasa yang betul lagi Bang Wahyu pegang. Benar Ilon nak sempat Ilon dengar. Bele Tunku Bin Laden Bang Zia monitor neperaya layar sicong ya kadi pegak wasit wasit di golem jid sebagai tumbal peradaban. Pekan tu jauh. Peraya. Okey lanjut Tunku Bin Laden lanjut. Oh ya, tentang bahasa-bahasa benar yang memang susah dipahami oleh kebanyakan. Contoh lagi Bang Nyo Pegah benar, Bang Rizky Wayu, petisi atau jejak pendapat. Yang ini cukup berbahaya di sini karena jejak pendapatnya berbeda, voting berbeda, petisi berbeda. Jadi Hinan betul-betul memberikan pemahaman jejak pendapatnya adalah quick count. Itu adalah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Ya, voting, sedangkan voting ini adalah memilih keputusan kebijakan kandidat bersifatnya mengikat hasil. Jadi menyoka mengikat hasil, artinya menyogetanya hasil kepada referendum, ya hasilnya mentok di situ. Kita tidak bisa menggugat lain. Sedangkan petisi ini adalah mengajukan tuntutan keluhan aspirasi kepada pembuat kebijakan. Sifat petisi tidak mengikat dan bisa membuat tekanan politik. Hasil daripada petisi penentuan nasib. Ya, Hinan, makanya luas dia itu. Luas petisi ini luas sekali. Dan untuk ditandatangani pun nanti akan ada teritorialnya. Laginya balon becut. Jadi harus mengenal 3 jenis ini dulu. Karena hebohnya sering terjadi di media-media online. Oke, lanjut. Ya, lu rasa hal baru yang disampaikan, pengulangan atau penekanan atau awal sih benar. Jadi agar tanya move on atau move forward. Lu rasa laga untuk tengku muda ge tanggapi dia keresahan lagi yang disampaikan Tengku Rizky kan, bahwa hal laginya kan golong tente populis dalam realita dan fakta yang wakili yang betul-betul nyakiban tanggapan Ron Tengku Muda. Apa kira maksud Ronald tentang petisinya hana populer mana? Mungkin Tengku Rizky beri kesimpulan tajam Bacut agar izin Bacut. Getanya di media sosial Tengku Muda, Ayah Muda dari rekan-rekan Mendung kerap sekali menemukan diskusi-diskusi KCH dan yang jero. Tapi realita di lapangan, realita di masyarakat yang menghasilkan pegah bersifat hari pegah tentangnya. Yang lo ngamati observasi lo di lapangan. Di mana kadang-kadang nasi dua yang pegah-pegah hatayan nyen makan urangnya boykeun di beuh kawan di beuh kawan. Maka berangkat daripada hal-hal menan sebenarnya sejauhnya malam katanya masyarakat dan pegah ini pura tentang kacihan untuk dalam pegah Aceh Merdeka kan. Ini singgah kan kata abang matoy megi nyamban berarti realita lapangan. Jadi apa yang kita diskusikan malam-malam agak aja bibit hana realisme betul dengan kehidupan kita orang menan kurang lebih kalau kemah. Jadi mana realiti politik, realiti di masyarakat. Apa contoh Perang Dunia Kedua, masa Jerman di Perancis. Jadi naik tu surat khabar kesatuan, Lepro Amerika dan Inggris dan sebagainya. Surat khabarnya di belau 10% orang Perancis yang belau. Tapi yang baca 5%. Berarti yang peduli
yang peduli cuma 5%. Sedangkan orang Perancis mesti dalam sejarahnya kota aja penan secara majoriti Hanafi peduli di Jerman. Menanci perkara-perkara lain yang kena nanti urung penan mesti dalam demokrasi suara majoriti, suara rakyatnya kan. Demokrasi is not majority, demokrasi is participation. Demokrasinya kan suara yang ke masyarakat, tapi demokrasinya orang yang ikut dalam masyarakat. Istilahnya benar. Jadi cicil lagi yang kehidupan lumrah manusia yang detail politik. Tapi yang ke di sana perlu partisipasi yang kepegah le sultan. Perlu tak pegat himpunan, perlu tak pegat haba, perlu tak pegat perjuangan untuk komitmen orang, untuk arah orang. Di sini yang akan urus. Contohnya lagi gambar lagi orang Aceh yang masa gambar. Tengku Muda, long tangkap keresahan yang coba bertanya oleh Tengku Rizky ya. Karena konsekuensi logis dari rencananya ataupun gerakannya atau programnya, seandainya itu yang kepegali Tengku Rizky antusias hana dan bahkan nanti ketika ke final countdown atau ke truh deadline tanggal atau akhir dari petisi ataupun quick count apapunnya secara digital, ternyata persentase atau partisipasi publik yang ikut atau berpartisipasi dalam petisinya hanya tamang dalam target yang lembaga. Jadi yang kenyan permasalahan jina pemerintah Acehnya, pimpinan politik Suria IT dan geng-geng hanya mampu masalahnya membacupi zero understanding, termasuk profesor di Indonesia di Indonesia yang terutama di Aceh, zero understanding how community work cara psikologi dan cara politik. Laki kayak orang tak kepala nak pegah, tapi lo akan mungkin terus terang. Jadi ini mana perkara haji masyarakatnya dalam Qurannya enggak pernah 7 buah binatang yang manusia lagi binatang ternakan, keledai, monyet, monkey. Jadi salah satu buah je penan, salah satu binatang ternakan. Jadi yang kenyan dalam istilah geopolitik Amerika dikun oleh kawan, sama ada labor union, sama ada religious figure, sama ada business. Jadi antisipasinya sangat-sangat perlu dalam masyarakat. Dalam masyarakat ni kadang-kadang laki mahlun nyaw kata berdua 67 merna realiti politik. Kadang-kadang manusianya kan lagi binatang ternakan nak sebuah leader yang permasalahan. Tapi orang Aceh lebih hebat daripada orang lain sebab katanya lebih leader daripada orang lain. Yang kan luar biasa orang Aceh. Yang maksudun. Jadi mesti ni kena ukur pakiban partisipasi, ukur pakiban religious, pakiban leader dalam komunitinya. yang penan sama dalam komunitinya sama ada aja manpa kepentingan ji pakiban cara apa yang dilaki kepentingan utama rakyat ji dan sau pemimpin-pemimpinnya. Jadi masalah nak tahu hukumnya, jadinya ni bermasalah. Jadi kembali kepada Sultan benar tentang yang kepentingan Sultan di sini untuk dapat petisi, untuk dapat referendum, untuk dapat je sebenarnya kepentingan je untuk komitmen urung-urungnya kemudian mulai saga. Masa contoh petisinya kayaknya kagak komitmen sama ada urung-urung diplomatik lagi lagi abilan pisang dan sebagainya untuk gemeng untuk besar komitmen urungnya disenang ke manuver move on. Tapi masa urungnya hendak ketengah kalannya yang ke kanjai yang balon. Jadi perlu kerana perlu kompetisinya, tapi bukan perlu untuk politik luar, tapi perlu untuk komitmen golongan-golongannya. Yang lengkap. Jadi yang perlu kalau kena pegang di sini tentang sebetulnya kerjanya yang belum temu informasi dan analisa dari rakan-rakan di lapangannya sebetulnya projek pemerintah Muzakir Manaf dan geng-geng yang kira projek yang bankrupt
Jadi mesti urungnya kena pegat. Masa aja Hina urungnya hinta urung ke PBB yang reuh-reuh kali kebuat oleh kekuasaan untuk menjadi anggota tetap di sini di sama ada di New York, maksud staf tetap di Geneva atau di Den Haag dan atau di Leiden University ke urung-urung yang mengajar di Indonesia atas Tengku muda long lagi mah na ulang sih ke kalimat terakhir ro bahwa programnya adalah terindikasi program mualim PA yang sedang menuju kebangkrutan. Kiban bodoh? Ya, berprogram lah acara yang ibugatnya menurut indikasi yang temang daripada rakan-rakan ini mungkinnya kalau bocor rahasia maka mana ada pegang. Jadi program dukungan daripada Wali Nangrau si Mahmud dan jadi lo wajib lo curiga tentangnya. Wajib belum curiga tentangnya sebab pengkhianatan yang likut kali dipegat. Yang kan lo batih membacut pi untuk dipelalai orang Aceh masa ke atau komitmen yang betul yang susah hati. Hana turi yang tengah emang belah tepung muda. Yes. Yap. Oh, makaji puno na bantahan-bantahan ada yang kawan kan. Jadi jadi urung seperti bapak-bapaknya kadi bopak alam daku penjabat-penjabat dicuat sama ada melalui korupsi menansiarah langsung yang pura-pura Jawa hana itu pe jadi awaknya hanya pegang secara langsung tapi lo hana lon pe pemikiran awaknya sama ada ikhlas terang atau support. Jadi yang kena bergerak golongan yang lain termakut paknya dicu bat aku yang jit penyanyi yang jit suku raya panjang ilun penan Pak Sultan dia pegah bawahnya kamu intelligence analysis kamu nyau Aceh 2.0 nyau kamu generasi kamu ini luar biasa lebih tajam dan mendepa di lapangan hanya payah di pusau. Jadi be careful. Benar lah betul-betul. Ya. Kamu ada masalah masuk ke kepentingan rakyat. Silakan Sultan nilai. Silakan Sultan ni tanggapi karena baru saro ni mendukung ni betin kan. Hai memang berdoa kan. Yang bang berdoa bersama kan. Yang kibang Sultan. Jadi nyokon petisinya dibedakan. Ilu hana jaringan dengan Mudakir Manaf, hana jaringan dengan Malik Mahmud, hana kaitan sama sekali. Baik hantom pernah merumpuk pi muka ilu ngawaknya ni. Bahkan dengan kelompok-kelompoknya hana ilu. Jadi ilung bekerja dari zaman pun dari mulai UNSCR ilung kumpulkan data kerok. Jadi sehingga tidak ada orang-orang yang bisa mempengaruhi ilung karena ilung hana maksudnya mengambil manfaat dari awaknya membaca pi hana kaitan ilung kena. Kan ke arah kena ada Tengku Sultan. Kan ke arah arah tanggal 15 ke pegah le Tengku Muda Cu puno. Arah tanggal 15 seandainya singoh terjadilah demo besar-besaran, ambillah kesempatan ini. Siapapun boleh mengorganisir, tapi ambil kesempatan ini. Yang pertama, tanyo ka gerampas. Waktu jamun-jamun kan tanyo seandainya nagadoh mesti manyam dua mak tanyo jamun bahkan mak elung pi gejak bak tengku ai abu nu baca yasin tinggal orang yang cok mengenyon tu pulang balik kepanasan hidup ji. Jadi berdasarkan analisanya lung sarankan kalau seandainya singoh tajak bersama-sama, mari kita siapapun boleh mengorganisir, mari sama-sama kita tuntut saran Mbak Leong baca yasinnya bukan cuma untuk arwah tapi menuntut berdoa kembali semoga lahan-lahan yang dirampas, lahan adat, lahan orang yang gedut rumahnya wajib dikembalikan kepada nasabnya. Sebagai contoh lahan belang padangnya tamu doa dengan Yasin begu pulang balik bak masjid Baitur Rahman. Yang saran pertama. Saran kedua, kalau seandainya untuk membuat tuntutan, buatlah tuntutan yang logis dan bisa dilaksanakan. Jangan salah satu contoh, jangan buat tuntutan kami inginkan keadilan masyarakat Aceh, kami inginkan kesejahteraan bukan lagi nya. Cara ji adalah ilung kajit ketua AMDAL karena 2 periode di Bandar Aceh kan. Jadi cara ji adalah
cabut semua izin prinsip dan izin lingkungan serta izin lokasi setiap tambang-tambang yang ada di Acehnya. Hak jiso, hak peto pencabutan izin itu ada di gubernur, ada di bupati. Manfaatkan itu. Jangan sampai nanti dipengaruhi menjadi sebuah agenda yang mengambang. Karena agenda mengambangnya sering. Karena seolah-olah pintar. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut. Tapi hana langkah konkret. Jadi buatlah 2 buah permintaan. Hai, saran dari lo menyojuk ke Trimong. Cabut semua izin prinsip kalau di wilayah kabupaten, izin prinsip, izin lokasi dan izin lingkungannya dari pihak bupati. Seandainya itu dicabut, siup tidak bisa bergerak, situ tidak bisa bergerak. Secara undang-undang Indonesianya, apabila izin prinsip, izin lokasi dan izin lingkungan yang dicabut, maka proyek tersebut atau kegiatan tersebut atau tambang tersebut tidak boleh lagi beroperasi. Apabila beroperasi itu salah. Dasar tuntutan daripada izin-izinnya, yang pertama adalah telah merusak lingkungan, yang kedua adalah keresahan masyarakat. 2 poin itu bisa dijadikan dasar untuk mencabut kembali izin-izinnya. Bupati tanya yang pilih, gubernur tanya yang pilih. Kalau seandainya hana gitu tulis tak draftkan surat kawaknya. Hanya teken Pak Gubernur. Izin daripada contoh Bumi Flora yang kelapa sawit, cabut izin prinsip, cabut izin lokasi, cabut izin lingkungan. Kemudian Tabang Pu yang Nadi Takengon yang Linga Resource Linga Mineral Resources, tulis hinan PT ji cabut izin tambang ji, cabut izin lokasi, izin lingkungan ji, izin prinsip ji dan izin lokasi ji cabut kembali sehingga mereka tidak bisa beroperasi. Yang adalah langkah konkret. Jadi sehingga manfaatkan, siapapun boleh berorganisir, tapi manfaatkan kesempatan ini membuat tuntutan harus konkret, harus jelas. Yang pertama, hanya saran bagi lu menyujud menjalankan, alhamdulillah menyohana api anak puci. Nah, membaca Yasin, meminta kembalikan lahan-lahan masyarakat yang kagicok, lahan adat, tanah wakaf, kembalikan kepada nasabnya. Kemudian lu ulang dalam 3 tu, cabut izin-izin prinsip yang ada di kabupaten, itu hak petunya bupati, sedangkan di tingkat provinsi itu hak vetonya gubernur, tergantung luas kegiatan dan luas wilayah. Jadi dalam PT-PT itu nalung sebutkan lebih kurang 50 poh PT so peterbit izin ji. Berarti menyo Irwandi gubernur yang peterbit izin ji, gubernur punya hak untuk menarik kembali izin tersebut. Jadi konkret tuntutan kita. Apapun siapapun yang mengorganisir, manfaatkan kesempatan itu dengan cara yang konkret. Hanya Mbak Ilung laki karena nyo wate kapayah lungjak ile nalung pegah bunuh lebih kurang 15 minitnya harus lungjak ile. Kalau seandainya lung na salah lung laki kalau seandainya na kurang tamah lewat drone. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.